Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan Qin Mu dan rombongannya ditemani oleh Kanselir Bahashan memulai perjalanan mereka ke Kekaisaran Barbarian di Empire. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Penatua disiplin mengingatkannya, "Patriark, kamu masih punya 2 bulan sebelum pensiun." Sang Patriark muda menghela nafas dan menjawab, "Saya hanya bisa membiarkan orang lain menangani masalah ini. Kaisar sudah mencari kanselir besar berikutnya. Menurut Anda siapa yang akan mengambil jabatan itu?" Di Istana Kekaisaran, Kaisar Yanfeng sedang membaca peringatan ketika seorang kasim tiba-tiba melaporkan dengan suara yang bagus, "Yang mulia, Tuan Gu telah tiba. Biarkan dia masuk." Kaisar Yanfeng bahkan tidak mengangkat kepalanya. "Saya, hamba Anda Gu Linwan, memberi hormat kepada Yang Mulia." Kaisar Yanfeng mengangkat kepalanya dan menatap Gu Linwan yang sedang membungkuk di aula. Menempatkan kuas ke bawah, dia berkata, "Tuan Gu, Anda telah hilang puluhan tahun yang lalu dan diselamatkan oleh Jenderal Kecil Qin. Berbicara secara logis, saya seharusnya memberikan posisi resmi kepada Anda. Tapi itu bukan kesalahan kecil yang hilang selama bertahun-tahun dan bahkan kehilangan pedang pengadilan kekaisaran. Anda tidak bisa lolos begitu saja. Bahkan jika saya ingin memilih Anda untuk promosi, saya akan merasakan lebih banyak tekanan. Namun, saya masih memutuskan untuk menentang pendapat massa dan menempatkan Anda pada posisi yang penting." Gu Linwan terkejut dan senang. Kanselir Agung Imperial College adalah posisi yang paling penting. Kanselir Agung akan pensiun dan saya telah memintanya untuk meninggalkan kantor 2 bulan kemudian sehingga saya dapat mencari bakat. Saya telah menemukan Anda dan saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Aku pasti akan menawarkan hidupku sebagai pengorbanan dan tidak menyayangkan upaya dalam tugasku sampai hari kematianku. Kaisar Yanfeng mengangkat kuasnya dan terus membaca peringatan, "Kamu tidak perlu menawarkan hidupmu sebagai pengorbanan. Jika Anda mengecewakan saya akan memenggal kepala Anda. Anda dapat menarik diri." Qin Mu membawa Hu Ling'er ke Departemen Keuangan dan menyerahkan resep untuk membeli bahan obat yang dibutuhkannya. Dia kemudian memberitahu Hu Ling'er, "Kali ini saya akan membuat obat bernama Lost Fragrance, yang merupakan sejenis obat bius. Kakek tabib pernah menggunakannya untuk melumpuhkan naga banjir. Banteng itu mungkin kuat tetapi ini pasti bisa menjatuhkannya. Namun, menciptakan obat ini membutuhkan tungku pil khusus dan tidak ada kelalaian yang dapat ditoleransi." Hu Ling'er bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa begitu?" Yang diberikan obat ini bahkan bisa melumpuhkan naga banjir, apalagi apotek yang membuatnya. Qin Mu tersenyum, "Jika tungku pil tidak disegel, aroma akan keluar setelah obat selesai. Saya takut bahkan para praktisi seni ilahi agung surgawi akan jatuh kepala terlebih dahulu jika mereka berdiri di jalan di mana aromanya dibawa. Saya tidak memiliki tungku pil yang tertutup rapat ini sehingga saya perlu meminjam satu dari Hall of Supreme Healing." Tiba-tiba, dia mendengar suara yang akrab, "Tabib ilahi yang kecil, kemana Anda pergi?" Qin Mu memandang ke arah sumber suara dan tersenyum, "Jadi itu Imperial Fisikianku. Itu benar, kau seorang direktorat, aku harus memanggil gurumu Hu." Dokter Kekaisaran Hu segera berkata, "Jangan katakan seperti ini, aku terlalu malu. Dokter ilahi kecil, saya punya kuliah sore ini dan akan berbicara tentang pengetahuan pengobatan dengan para ulama. Karena Anda seorang dokter ilahi, mengapa Anda tidak menggantikan saya untuk memberi ceramah?" Qin Mu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Saya hanya seorang siswa, bagaimana saya bisa memberi kuliah? Selain itu, saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan selama pelajaran sore dan mungkin tidak dapat hadir. Saya berencana untuk memperbaiki tungku obat yang akan digunakan pada sore hari." Tabib istana sedikit kecewa tetapi matanya tiba-tiba berbinar, "Kamu sedang memurnikan pil?" Qin Mu tersenyum, "Itu tidak bisa dianggap pil penyulingan, itu hanya penyulingan obat." Tatapan Imperial Fisikianku berbinar, "Tabib ilahi kecil, boleh saya amati?" Qin Mu ragu-ragu sejenak dan menganggukkan kepalanya, "Saya berencana untuk meminjam tungku pil di Hall of Supreme Healing dan jika Anda ingin mengamati, kita bisa pergi bersama." Tabib Kekaisaran Hu sangat senang dan tersenyum, "Tabib ilahi yang kecil, Anda dapat pergi ke Aula Penyembuhan Agung terlebih dahulu, dan saya akan kembali dengan cepat." Setelah selesai berkata, ia pergi seperti angin. Qin Mu berjalan ke Aula Penyembuhan tertinggi dan bahkan sebelum dia mencapai bagian depan aula, Tabib Imperial Hu sudah menunggunya di depan aula. Selain dia, ada juga Imperial Fisikian Yu, Imperial Physician Yu, dan seluruh Biro Imperial Fisikian. Mereka semua menunjukkan ekspresi kegembiraan. Qin Mu bingung. Dia hanya ingin memperbaiki anestesi biasa, apakah ada kebutuhan untuk mengumpulkan semua dokter kekaisaran? "Dokter ilahi kecil, cepat!" Beberapa dokter kekaisaran memburunya ketika mereka mengoceh, "Apakah Anda perlu mengaktifkan Underground Fire Grade Furnace? Kami bisa menjadi asistenmu. Bahan obat apa yang kamu gunakan? Apa urutan bahan obatnya? Kapan kita harus bersikap lembut dan kapan kita harus galak? Ketika Anda menjalankan teknik tangan, bagaimana Ki Vital harus bersirkulasi?
Qin Mu berjalan ke aula penyembuhan agung bersama dengan mereka dan melihat tungku besar yang besar secara langsung. Jumlah pil yang dapat disempurnakan tungku pil ini mungkin membutuhkan setidaknya 2 hingga 3 tahun untuk memakannya. Ini harus menjadi tungku penggunaan militer atau untuk memperbaiki beberapa pil semangat yang mengguncang dunia. Selain itu, ada tungku pil lainnya dari semua ukuran dan ada formasi rune di bawah tungku pil ini yang terhubung ke api bawah tanah yang 10.000 yard di bawah tanah. Ketika api bawah tanah dihilangkan, itu bisa digunakan untuk menyuling pil. Apakah ada tungku yang disegel? Tanya Qin Mu. Tabib ilahi kecil, di sini. Tabib istana, kau dengan cepat membawanya ke tungku batu di aula penyembuhan agung dan tersenyum, tungku ini adalah tungku yang tersegel. Dokter kecil ilahi dapat memeriksa apakah itu dapat digunakan? Mata Qin Mu menyala dan melihat bahwa tungku batu ini langsung diukir dari batu giok dan batu. Bagian atas dan bawah dikosongkan dengan 8 trigram divinatori dan 5 elemen yang terletak di dalam. Tungku tidak memiliki ventilasi udara dan bisa dibuat kedap udara dengan menutup bagian atas dan bawah bersama-sama dan berbelok. Bahkan jika pil itu meledak di tungku, itu tidak akan bisa menghancurkan tungku pil ini. Bisa digunakan. Qin Mu mengangkat tungku terbuka dan memeriksanya dengan seksama sebelum menempatkan ramuan sesuai dengan urutan dalam kotak persegi dari 8 trigram divinatori dan 5 elemen. Kotak-kotak persegi dari 8 trigram divinatori dan 5 elemen ini semuanya memiliki urutan sendiri dan akan terbuka ketika mereka mencapai waktu tertentu. Dengan cara ini, ramuan obat dalam kotak persegi akan jatuh ke tungku dan tidak perlu membuka tungku pil untuk membuang rempah-rempah. Dia meletakkan bumbu dan segera memberikan tepukan dengan telapak tangannya, mengeluarkan api bawah tanah dari formasi runi di tanah, mengalsinasi tungku batu. Hu Ling-er tidak tertarik pada penyulingan obat sehingga dia mulai melihat-lihat. Sementara itu, dokter kekaisaran tua dan berambut putih berkumpul untuk mengamati dengan penuh minat, tidak bisa mengalihkan pandangan mereka. Tabib kekaisaran Yu melihat teknik tangan Qin Mu dan matanya menyala ketika dia berseru dengan kagum, teknik tangan ini benar-benar mencapai kesempurnaan dan bagus sekali. Dokter ilahi kecil, mengapa teknik tangan Anda perlu untuk menandai 13 tanda berturut-turut? Qin Mu menjawab, batu pelet ungu adalah batu berharga dan sifat obat disembunyikan di dalam batu mulia. Jauh lebih sulit untuk mengekstrak sifat obatnya. Oleh karena itu, saya harus menandai 13 tanda untuk dapat mengekstrak sifat obatnya. Kultivasi saya sedikit lebih lemah dan jika kultivasi guru padat, tidak perlu memiliki 13 tanda, selama Anda mengekstrak sifat obat yang dapat Anda hentikan. Beberapa dokter kekaisaran tua menganggukkan kepala dan segera mencatat. Saat Qin Mu memperbaiki obat dan berbicara dengan mereka pada saat yang sama. Hanya saja beberapa dokter kekaisaran lama memiliki banyak pertanyaan sehingga ia bertanya sangat sedikit dan selalu menjelaskan sifat obat dan teknik penyempurnaan pil kepada dokter kekaisaran lama ini. Ini tangan uluran naga dan harimau, apakah aku benar? Ekspresi Imperial Physician Hu tiba-tiba berubah dan berteriak, teknik tangan yang sudah lama hilang. 3 dokter kekaisaran lainnya mengungkapkan ekspresi heran dan mereka menatap intens pada telapak tangan Qin Mu yang bergerak naik dan turun, mencoba mengingat teknik tangan Qin Mu. Dokter kekaisaran berambut putih Yu bergumam, naga dan harimau saling membantu tangan telah hilang selama 200 tahun, tidak pernahkah aku berharap untuk melihat teknik tangan perbaikan pil legendaris ini dari dokter ilahi kecil, apakah aku bermimpi? Jika kalian semua ingin mempelajarinya, aku bisa mengajarimu ketika aku bebas, tetapi baru-baru ini aku tidak punya waktu. Dia belum berpikir sebelumnya betapa kuatnya hal-hal yang diajarkan tabib padanya dan selalu merasa itu adalah hal biasa. Oleh karena itu keheranan dokter-dokter kekaisaran ini membuatnya merasa tak terduga. Pada saat ini, Qin Mu sudah siap untuk mengumpulkan obat dan teknik tangannya menjadi lebih cepat dan lebih cepat, menyilaukan mata semua orang. Hanya dalam waktu singkat, beberapa dokter kekaisaran melihat selusin jenis teknik tangan yang telah lama hilang yang bahkan lebih rumit daripada tangan saling membantu naga dan harimau. Ketika banyak teknik tangan terlintas, setiap teknik tangan membawa berbagai bentuk transformasi api bawah tanah. Sebelum beberapa dokter kekaisaran bahkan bisa mencatatnya, Qin Mu sudah menarik kembali tangannya dan menunggu diam-diam di samping tungku batu. Ketika tungku batu telah mendingin, Ki Vital Qin Mu tiba-tiba berubah menjadi Black Tortoise Vital Ki dan telapak tangannya menjadi lebih dingin dan lebih dingin. Menekan telapak tangannya ke tungku batu, lapisan es segera terbentuk di dinding tungku. Aku sudah memperbaiki obat yang kubutuhkan. Qin Mu berterima kasih kepada beberapa dokter kekaisaran dan tersenyum, Guru, saya masih memiliki hal-hal yang harus diperhatikan sehingga saya tidak akan mengganggu Anda, seperti untuk pelajaran di sore hari. Tabib kekaisaran Anda tersenyum, lakukan saja apa yang harus Anda lakukan. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak perlu bagi Anda untuk mengikuti pelajaran jika Anda sibuk. Jika Anda punya waktu, itu akan cukup jika Anda sering bisa datang untuk memberi kami beberapa pelajaran kepada orang tua dan memperbaiki beberapa pil. Qin Mu mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Baru saja dia pergi,
Beberapa dokter kekaisaran tua segera datang bersama. Dokter kekaisaran Anda memiliki senyum kegembiraan dan bertanya, "Semua orang, apakah Anda mencatat semua bahan obat?" Dokter kekaisaran Yu dengan gemetar menjawab, "Bagaimana dia bisa menyembunyikannya dari kita? Saya hanya perlu mengendus aroma dan saya tahu bahan obat apa yang mereka gunakan. Betapa banyak mase dan tael juga tidak bisa disembunyikan dari hidungku. Bagaimana dengan formulasi obat dan urutan 8 trigram divinatori dan 5 elemen?" Tabib Kaisar Hu tersenyum, "Jangan khawatir, aku sudah mencatatnya." "Bagaimana dengan teknik tangan?" Beberapa lelaki tua itu tersenyum bersama, "Kita semua telah menghafal beberapa dan dengan menggabungkannya, kita dapat memulihkan teknik tangannya." Dokter kekaisaran Hu ragu-ragu sejenak dan berkata, "Namun, ketika dia sedang mengambil obat, dia meminta kami untuk berdiri jauh sehingga saya tidak mencatat metode yang digunakannya untuk mengumpulkan obat. Lagi pula, kita tidak tahu obat apa yang dia suling, dan jika kita sempurnakan tanpa pertimbangan yang cermat, mengumpulkan obat adalah hal yang mudah dan tidak akan terlalu merepotkan. Adapun obat apa itu, kita akan tahu kapan kita menghirup setelah memurnikannya. Obat yang telah disempurnakan oleh dokter ilahi kecil pasti akan luar biasa." Beberapa dokter kekaisaran tua bersemangat tinggi. Tabib Imperial Yu segera pergi ke bendahara untuk mengambil bahan obat sementara para lelaki tua yang tersisa mencuci tungku batu, menunggu Tabib Imperial Yu kembali. Ketika dia kembali, mereka segera menempatkan ramuan obat ke dalam kotak-kotak persegi dari 8 trigram divinatori dan 5 elemen sesuai dengan urutan. Beberapa dokter kekaisaran tua saling mendukung dan menghunuskan api bawah tanah. Masing-masing dari mereka mengeksekusi satu atau lebih macam teknik tangan ketika mereka mengelilingi tungku batu untuk menyuling obat. Tidak lama kemudian, banyak sarjana datang ke Hall of Supreme Healing untuk kuliah. Hanya saja beberapa dokter kekaisaran lama telah mencapai waktu yang penting dalam memperbaiki obat sehingga mereka tidak punya waktu untuk memikirkannya. Semua cendekiawan tidak dapat membantu berseru dalam kekaguman tanpa akhir ketika mereka melihat gerakan tak terduga dari teknik tangan dokter kekaisaran yang mencapai kesempurnaan. Tabib Istana Yu dan yang lainnya mengelilingi tungku batu dan terus-menerus menggerakkan kaki mereka, saling melintas. Mereka seperti beberapa kupu-kupu tua yang terbang mondar-mandir di sekitar api tungku dan memang memiliki sifat ilahi yang tenang dan seperti batu. Tiba-tiba para penatua berhenti dan mereka menarik kembali tangan mereka, mengatur napas mereka sambil menunggu tungku batu menjadi dingin. Mencapai langkah ini, beberapa dokter kekaisaran tua semua sedikit ragu-ragu. Imperial Physician Hu meletakkan tangannya di tungku batu dan berkata, "Sepertinya ini adalah teknik tangan." Tangannya menekannya seperti ini. Tabib istana tersenyum, "Tidak apa-apa jika kita tidak berhasil. Kita harus memperbaikinya sekali lagi. Mari kita buka tungku." Imperial Physician Yu pergi ke depan dan mengangkat tutup tungku. Sebuah wewangian seketika menyerbu hidungnya dan dia tidak bisa menahan senyum. Imperial Physician Yu ambruk ke tanah dengan senyum aneh yang masih menggantung di wajahnya. Senyum itu seperti bunga yang telah setengah mekar karena dia hanya pada waktunya untuk tersenyum di tengah jalan. Orang-orang di aula penyembuhan tertinggi diracun. Beberapa cendekiawan lewat di luar aula dan segera memperhatikan situasi di dalam aula penyembuhan agung. Salah satu dari mereka segera bergegas keluar dan berteriak keras, "Aku akan pergi memanggil direktorat, kalian semua masuk dan menyelamatkan mereka." Dua cendekiawan lainnya segera bergegas ke aula dan ketika mereka mencium aroma, mereka pingsan. Tidak lama kemudian, biksu Faking dari aula Azur yang membawa beberapa biksu ke atas dan menerobos ke aula, berteriak, "Cepat selamatkan." Beberapa biku runtuh satu demi satu. Biksu Faking memiliki kultivasi yang lebih kuat sehingga dia berhasil berbalik dan pergi. Ketika dia sampai di pintu masuk aula, dia akhirnya tidak tahan lagi dan jatuh di luar pintu masuk aula. Biksu Faking juga diracuni. Beberapa cendekiawan maju ke depan dengan tergesa-gesa untuk menyelamatkan Biksu Faking ketika mereka tiba-tiba mencium aroma dan juga runtuh satu demi satu. Ketika para ulama di sekitar melihat situasi, mereka meminta bantuan sambil bergegas dan sebelum mereka bisa mencapai mereka, mereka semua runtuh dengan bunyi gedebuk di tanah tanpa peringatan. Kanselir Bahsyan juga menerima berita itu dan segera terbang ke depan aula penyembuhan agung hanya untuk melihat beberapa ratus cendekiawan dan direktorat berbaring di depan aula penyembuhan tertinggi. Aroma fragrans yang hilang sudah menyebar dari Hall of Supreme Healing dan menyebar di luar aula. Taois Ling Yun dan anggota direktorat lainnya berdiri tidak jauh dari sana dan ekspresi mereka berubah sangat besar. Tiba-tiba Daois Shou Feng dari elemen Hall of Array bergerak maju dan menangkap angin dengan kedua lengan bajunya. Racun ini sangat kuat, dan yang terbaik adalah membubarkan gas beracun ini untuk menyelamatkan orang. Dua angin kencang menyembur keluar dari lengan bajunya dan meniup ke arah Hall of Supreme Healing. Ekspresi Kanselir Ashan berubah sangat dan berteriak dengan keras, "Jangan meledak!" Sebelum Daois Shou Feng bisa bereaksi, aroma yang berat itu tertiup keluar dari aula besar dan menyebar. Kanselir Ashan berteriak lagi, "Tahan napas!" Ketika sifat-sifat obat MU, AI hilang,
semua orang sadar satu demi satu, meskipun mereka masih merasa berat di kepala mereka dan tidak bisa sepenuhnya pulih dalam waktu singkat. Beberapa dokter kekaisaran tua dari Aula Penyembuhan Agung meminta maaf kepada semua orang dan merasa malu. Namun, rasa hormat mereka terhadap Qin Mu telah meningkat lebih jauh. Baru sekarang mereka tahu mengapa Qin Mu meminta mereka untuk pindah kembali ketika dia mengumpulkan obat. Energi obat dari fragrance yang hilang ini terlalu kuat dan Qin Mu khawatir itu akan bocor, karena itu ia meminta mereka untuk bergerak lebih jauh. Ini mengakibatkan mereka tidak dapat melihat metode yang digunakan Qin Mu untuk mengumpulkan obat, menyebabkan kekacauan. Beruntung itu hanya obat bius. Jika itu adalah racun yang terbunuh dengan menghirup, lebih dari separuh elit masa depan dari Kerajaan Perdamaian Abadi mungkin akan mati begitu saja. Tepat pada saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak dengan takjub, Fozi Fo Xin dan Biksu Jingming telah pergi. Seluruh Imperial College pecah dalam keributan dan sebuah direktorat bergumam, mungkinkah sarjana yang telah mengalahkan Daozi bergerak lagi? Hati Qin Mu sedikit bergetar. Biksu tua Jingming membawa Fo Xin ke depan dan mereka memiliki tujuan yang sama dengan Dan Yangzi dari Sekte Dao, untuk memblokir gerbang selama 3 hari, untuk mengurangi kekuatan Imperial College dan untuk membunuh hati orang-orang Kekaisaran Perdamaian Abadi yang mendukung. Namun sekarang setelah 3 hari tidak bangun dan Jingming telah membawa Fo Xin pergi, hanya ada satu kemungkinan yang tersisa yang berarti Fozi Fo Xin dikalahkan. Aku jelas melumpuhkan banteng hijau di gunung belakang dan tidak mungkin berlari ke gerbang gunung untuk mengalahkan Fozi Fo Xin. Qin Mu bingung. Jika bukan dia yang telah mengalahkan Fozi Fo Xin lalu siapa itu? Dia ingat apa yang dikatakan Patriark ketika dia bertemu dengannya di Pondok Jerami. Saat itu ada makna tersembunyi dalam kata-kata Patriark yang berarti selain dia, ada juga orang lain yang memiliki kemampuan di Imperial College untuk mengalahkan Fo Xin. Pada saat itu, selain Fo Xin dan Biksu tua Jingming, hanya ada naga kilin di depan gerbang gunung. Meskipun naga kilin dapat membuka mulutnya untuk berbicara, dia adalah beast dengan beberapa kata dan tidak ada informasi yang bisa digali darinya sehingga dia bisa melupakan tentang mengeluarkan fakta darinya. Kecuali dia bisa mendapatkan tunggangan kanselir Bashan untuknya makan, hanya dengan begitu dia bisa bertanya siapa orang itu. Adalah hal yang baik bagi Imperial College untuk memiliki ahli yang setara denganku. Qin Mu tersenyum tipis dan tidak repot-repot mencari tahu siapa itu, membawa Hu Ling'er kembali ke Residence Cendekia. Banyak orang di Residence Scholar sudah tahu bahwa dokter kekaisaran telah mendapatkan resep darinya yang akhirnya merobohkan hampir semua sarjana di Imperial College sehingga mereka semua sedikit takut ketika mereka melihatnya. Tiba-tiba suara pemalu terdengar lembut, "Kakak Qin, apakah kamu yang telah mengalahkan Fozi Fo Xin itu?" Qin Mu memandang ke arah sumber suara dan melihat orang yang berbicara adalah Si Yun Xiang, gadis yang lembut dan pendiam yang berhasil masuk ke Imperial College bersama dengannya. Gadis ini selalu pemalu dan Qin Mu bahkan menggodanya beberapa kali, membuat wajahnya menjadi merah cerah dan bingung untuk tahu apa yang harus dilakukan. Qin Mu menggelengkan kepalanya, "Tentu saja bukan aku. Ketika orang itu mengalahkan Fozi Fo Xin, saya ditangkap oleh kanselir besar karena dimarahi. Sister Xiang, apakah Anda melihat orang yang telah mengalahkan Fozi?" Si Yun Xiang menggelengkan kepalanya, "Saya lumpuh oleh aroma sekarang dan tidak tahu apa yang terjadi. Sekarang saya masih merasa agak pusing. Saya melihat kakak senior terlihat bersemangat dan tidak diracuni jadi saya pikir itu adalah kakak senior yang mengusir Fozi Fo Xin." Tatapan Qin Mu berkedip dan dia tersenyum, "Itu benar-benar bukan aku. Saya juga ingin tahu siapa yang mengalahkan Fozi." Si Yun Xiang melihat seseorang memandang dan segera kembali ke halamannya, menutup pintu. Qin Mu mengambil kesempatan untuk mengintip ke halamannya. Tetapi sebelum dia bisa melihat dengan jelas apapun, pintu sudah ditutup dan Qin Mu hanya bisa kembali ke kediamannya sendiri. Ada masalah besar dengan si Yun Xiang ini. Dia menenangkan diri dan berkata dengan lembut, dia sama sekali tidak menderita Lost Fragrance, keadaan mereka yang telah menderita Lost Fragrance tidak akan seperti dia. Lost Fragrance adalah sejenis anestesi dan mereka yang menderita anestesi ini akan tetap merasa tidak enak selama 4 hingga 6 jam berikutnya setelah bangun tidur. Dia tidak merasa aneh sekarang. Hu Ling'er menjawab, "Tuan muda, si Yun Xiang tidak termasuk di antara para sarjana yang lumpuh di depan aula penyembuhan tertinggi." Hati Qin Mu sedikit bergerak. Setelah dimarahi Patriark muda, dia ingin dia tetap tinggal untuk membantu merawat para sarjana dan direktorat ini. Qin Mu dan rubah kecil keduanya tinggal di sana untuk membantu tetapi rubah kecil mulai berlari-lari, berencana untuk menjarah, rampasan perang, namun, dia dihentikan olehnya. Pada saat itu, Hu Ling'er telah melihat semua wajah orang-orang yang lumpuh. Jika dia mengatakan si Yun Xiang tidak ada di antara mereka, dia benar-benar tidak ada di antara mereka. Dia memang berbohong. Qin Mu mengedipkan matanya dan berkata, tidak ada alasan baginya untuk sengaja lari dari kediamannya untuk berbohong padaku. Dalam hal itu, dia sebenarnya mencoba pamer. Dia berbicara kepada saya tentang kekalahan Fozi berarti dia berusaha memamerkan insiden ini.
Orang yang mengalahkan Fozi adalah dia. Qin Mu tiba-tiba teringat, mengapa Patriark Muda begitu yakin bahwa ada seseorang di Imperial College yang bisa mengalahkan Fozi? Mungkinkah dia sudah lama tahu bahwa Si Yunxiang memiliki kemampuan ini? Bagaimana Patriark Muda itu mengenal Si Yunxiang, seorang gadis yang baru saja menjadi sarjana kekaisaran baru-baru ini? Ini berarti bahwa Patriark Muda memahami Si Yunxiang dengan sangat baik dan bahkan jauh lebih dari yang dia mengerti Qin Mu. Sementara itu, gadis ini memiliki nama keluarga Si dan di atas itu, memiliki kebiasaan buruk suka pamer. Dia hendak menutup pintu ketika suara Kanselir Bahsyan terdengar, "Banteng, bawa barang-barang saya." "Ya, Tuan Tua." Kanselir Bahsyan mendorong membuka pintu dan berjalan ke kediaman. Di belakangnya diikuti seekor sapi jantan kokoh yang membawa koper besar. Banteng hijau ini belum berubah sepenuhnya. Dia berjalan seperti manusia namun dia masih memiliki bentuk seekor lembu jantan. Dia adalah banteng hijau yang dilumpuhkan Qin Mu. "Di kamar mana saya tinggal?" Kanselir Bahsyan bertanya pada Qin Mu. Qin Mu tertegun. Kanselir Bahsyan membuat dirinya di rumah sebagai gantinya ketika dia tertawa. "Kalau begitu, aku akan mengambil kamar barat." "Wah, itu banyak uang. Sarjana Qin, kamu cukup kaya." "Banteng-banteng, kita punya uang sekarang. Mari kita ambil banyak dan turun gunung untuk mengambil anggur." "Apakah ada anggur untuk diminum?" Hu Ling'er bersorak dan melompat. Dia melompat dan berjongkok di kepala banteng sambil tersenyum, "Aku akan pergi denganmu." Banteng hijau membawanya keluar dan bertanya, "Kamu juga minum? Apakah Anda tahu cara memainkan permainan minum?" Kanselir Bahsyan meletakkan barang bawaannya dan merapikan kamar. Setelah dia selesai membuat tempat tidur, dia melirik Qin Mu yang masih di luar dan tertawa. "Kanselir Agung memintaku untuk tetap padamu seperti bayangan, jadi aku secara alami harus tinggal bersamamu untuk mencegahmu dari menyebabkan masalah di mana-mana. Apakah Anda menulis kata-kata di pintu?" Qin Mu mengangguk. Banteng hijau dan Hu Ling'er kembali dari kota dengan mabuk. Sapi jantan dan rubah sudah cukup tinggi, saling memanggil saudara dan saudari. Mereka begitu dekat seolah-olah mereka berasal dari rahim yang sama dan banteng hijau ini benar-benar lupa bagaimana Qin Mu membawa rubah ini untuk membiusnya. Kanselir Bahsyan segera mengambil botol anggur dan minum beberapa suap. Dengan kepalanya yang pusing, dia berkata, "Ketika saya kembali dari luar beberapa hari yang lalu, saya sepertinya melihat tuan saya. Anda tidak mengharapkannya, kan? Saya mungkin seorang penasihat tetapi saya tidak lulus dari Imperial College. Saya dari sekolah teknik pertempuran dan saya memiliki master. Saya diundang ke sini oleh Imperial Preceptor untuk mengajarkan teknik pertempuran para sarjana. Awalnya saya mengira dia sudah mati tetapi saya tidak berharap dia hidup." Kanselir Bahsyan minum seteguk anggur dan menatap kosong, kakinya hilang tetapi dia bisa berlari sangat cepat. "Saya mengerahkan semua kekuatan saya untuk mengejarnya namun saya tidak dapat mengejar ketinggalan. Setelah itu, saya bertemu dengan seorang pria buta yang memukul saya dan bertanya mengapa saya mengikutinya. Dia sangat tidak masuk akal. Dia bahkan ingin mengadakan pertandingan puisi denganku, tetapi aku tidak bisa memenangkannya dan tuan telah menghilang." Qin Mu tertegun sejenak. Seorang praktisi yang kuat dari sekolah teknik pertempuran tanpa kaki dan orang buta yang suka berpasangan puisi? Sepertinya mereka adalah kakek Butcher dan kakek buta. Kapan mereka meninggalkan reruntuhan besar? Kanselir Bahsyan sudah mabuk berat dan mulai memuntahkan omong kosong. Qin Mu ragu-ragu karena pasti akan tiba-tiba jika dia bertanya tentang hal itu. "Banteng hijau, apakah Anda melihat penampilan pria buta itu dengan jelas?" Qin Mu bertanya banteng hijau di sampingnya. Banteng hijau ini memandang Qin Mu dengan agak malu-malu. Jelas bahwa dia masih ingat bagaimana Qin Mu melumpuhkannya. Qin Mu tersenyum, "Kamu masih menyimpan dendam? Anda telah memukul saya namun saya hanya melumpuhkan Anda dan tidak memukul Anda, jadi dendam apa yang Anda emban? Pernahkah Anda melihat orang yang baik seperti saya?" Kanselir Bahsyan memberikan sendawa mabuk dan memiliki ekspresi aneh. Pemuda dari Great Ruins ini tampaknya memiliki beberapa kesalahpahaman terhadap istilah orang baik. Dia berkata, "Cendekiawan Qin, bukan saja kamu melumpuhkannya, kamu bahkan ingin memakannya. Wajar baginya untuk waspada." "Dia masih ingin memakanku?" Sapi hijau itu berteriak dengan takjub, "Tuan Tua, Anda tidak menyebutkan ini kepada saya. Anda hanya mengatakan dia telah melumpuhkan saya dan tidak mengatakan dia ingin memakan saya." Hu Ling'er berdiri di atas tanduk banteng sambil memeluk botol anggur dan berkata dengan suara yang jelas dan keras, "Kakak sapi, pernahkah Anda mendengar sebelumnya, jangan berkelahi, tidak akan berteman?" Banteng hijau itu menjawab dengan marah, "Aku pernah mendengar sebelumnya, jangan berkelahi, tidak akan berteman, tetapi aku belum pernah mendengar sebelumnya, jangan makan, tidak akan berteman." Ekspresi Kanselir Bahsyan menjadi lebih aneh. Siapa yang telah melatih pemuda ini? Dia benar-benar bajingan. Qin Mu tidak tahu apa yang dia pikirkan. Kanselir Bahsyan minum dengan rubah kecil dan banteng hijau. Namun, dia tidak suka minum sehingga dia berkultivasi di satu sisi.
Kanselir Bashan tiba-tiba berkontraksi dan tidak bisa mengalihkan pandangan dari keterampilan pisau yang dieksekusi Qin Mu. Ketika Qin Mu selesai mengeksekusi keterampilan pisau pemotongan babi, Kanselir Bashan tiba-tiba membuang labu anggurnya ke samping dan mengeluarkan pisaunya dengan tangan terbuka. Ayunkan pisaunya di halaman, suaranya membawa emosi besar. Membawa pisau di 8 gurun semua sendiri, ini adalah bentuk keenam dari keterampilan pisau pemotongan babi. Pisau Kanselir dan pisau Qin Mu bertabrakan dan serangkaian bunga api meledak. Ketika kedua keterampilan pisau mereka berbenturan, Kanselir Bashan tertawa keras. Selama lebih dari 4 hingga 5 dekade, angin dan hujan mengaburkan langit untuk melihat apa-apa. Secepat awan sesaat, setiap awan memiliki garis perak. Keduanya menarik kembali pisau mereka dengan punggung saling berhadapan, menyarungkan kedua pisau di tangan mereka ke punggung mereka. Saudara junior, Kanselir Bashan berbalik untuk menyambut. Qin Mu membungkuk, saudara senior. Keduanya duduk dan Kanselir Bashan bertanya tentang tubuh Butcher. Qin Mu mengatakan kepadanya, semuanya baik-baik saja. Tubuh bagian bawahnya hilang, namun, kultivasinya sangat tinggi sehingga tangannya memungkinkannya untuk berlari cepat seolah-olah dia sedang terbang. Kanselir Bashan bingung dan bertanya, karena Anda dan saya memiliki guru yang sama, mengapa Anda masih belajar seni penyembuhan dari Raja Racun Wajah Giok? Apakah Raja Racun Wajah Giok tuanmu juga? Qin Mu mengangguk. Meskipun dia tidak memberitahunya dia masih memiliki master lain selain dari tabib dan tukang daging. Kanselir Bashan menatap ke udara dan tiba-tiba berkata, aku tahu di mana bagian bawah tubuh tuanku. Saat itu ketika dia mengangkat pisaunya di langit, tubuhnya telah jatuh dari langit dan bagian bawah tubuhnya tampaknya telah direnggut oleh seorang murid dari sekte tertentu. Saudara junior, karena Anda belajar seni penyembuhan dari Raja Racun Wajah Giok, keahlian medis Anda harus cemerlang. Saya ingin bertanya kepada Anda, jika saya menemukan bagian bawah tubuh tuan kami, dapatkah Anda memasangnya kembali? Qin Mu ragu-ragu sejenak dan berkata, jika itu terputus baru-baru ini, saya bisa. Selama saya menggairahkan aktivitas dalam tubuh dan menggunakan obat yang meregenerasi daging dan vitalitas, saya dapat menempelkan kembali daging yang terputus, menghubungkan kembali tendon yang terputus dan merekonstruksi tulang yang patah. Namun, setelah sekian lama, aku takut bagian bawah tubuhnya sudah lama mati. Kanselir Bashan kecewa tetapi dia membangkitkan semangatnya lagi, meski begitu aku harus menemukan bagian bawah tubuh tuan kembali. Qin Mu mengangguk dan berkata, yang terbaik bagi kakak senior untuk mencari tahu sekte mana yang menyambarnya agar tidak menemukan sekte yang salah. Kanselir Bashan bangkit dan pergi. Dia kembali beberapa waktu kemudian dan berkata, tubuh guru diambil oleh seseorang lebih dari 200 tahun yang lalu. Saya tidak yakin apakah tubuhnya masih di sekte itu. Saya telah memerintahkan orang-orang saya untuk menyelidiki dan ketika mereka menemukan keberadaan tubuhnya, kami akan mendapatkannya kembali. Qin Mu menghela nafas. Jika bagian bawah tubuh jagal benar-benar dapat ditemukan, itu masih akan menjadi hal yang baik tidak peduli apakah itu dapat disambungkan kembali atau tidak. Tukang daging yang hanya memiliki setengah bagian atas tubuhnya tidak memiliki kekuatan yang tersisa. Jika bagian bawah tubuhnya direnggut oleh seseorang, itu harus tetap dipertahankan. Kakak senior Bashan, apakah Anda tahu nama asli kakek Butcher? Qin Mu teringat sesuatu dan bertanya. Kanselir Bashan menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Saya hanya tahu orang memanggilnya Heaven Knife. Adapun nama aslinya, tidak ada yang tahu. Guru telah berkata, dia memiliki musuh yang bisa menggunakan mantra untuk menimbulkan kerusakan pada orang lain hanya dengan mengetahui nama mereka, oleh karena itu dia jarang mengungkapkan namanya kepada orang lain. Qin Mu tertegun, ini tampaknya sedikit seperti metode para dukun besar Kekaisaran Barbarian di. Mungkinkah Jagal telah menyinggung dukun besar Barbarian di Empire di masa lalu? Kanselir Bashan tiba-tiba bertanya, saudara junior, apakah Anda yang telah mengusir Daozi dan Fozi? Qin Mu mengatur napasnya dan tidak menyembunyikannya darinya, Daozi kalah dalam pertarungan dengan setengah gerakan. Adapun Fozi, saya tidak berhasil melawannya. Kanselir Bashan menghela nafas yang suram dan bergumam, ketika aku melihat keterampilan pedangku barusan, kurasa itu kau. Lucu kalau dipikir-pikir. Apakah Anda orang yang berteriak keras bahwa Anda akhirnya memperbaiki thread key penting selama kuliah Imperial Preceptor? Wajah Qin Mu berubah sedikit merah. Kanselir Bashan memasang ekspresi aneh, Anda hanya menyaring ki Anda saat itu? Bagaimana Anda bisa mengalahkan Daois Ling Yun sebelum Anda menyaring ki Anda menjadi benang merah? Qin Mu merenungkan pertanyaan dan menjawab, saya menikam dan dia dikalahkan. Kanselir Bashan tidak bisa berkata apa-apa, apa maksudmu kamu menikam dan dia dikalahkan? Qin Mu menggaruk kepalanya, kakak senior, bagaimana dengan ini, Anda menggunakan 5 elemen realm untuk memblokir pedangku. Kanselir Bashan menyegel harta ilahi lainnya dan berteriak dengan keinginan mengamuk untuk pertempuran. Saya siap. Qin Mu menyapu kayu bakar dan menggunakannya sebagai pedang, menikamnya. Kanselir Bashan mengangkat tangannya untuk menghalangi dan ledakan keras bergemuruh.
Pintu tempat tinggal ini di mana Qin Mu tinggal hancur berkeping-keping dan bahkan sebagian besar dinding runtuh. Sebelum banteng hijau bahkan bisa menyelesaikan apa yang dia katakan, dia segera menutup mulutnya. Qin Mu mengambil kembali pedangnya dan dengan cemas berlari mendekat. Kanselir Bashan bangkit dari reruntuhan dengan wajah penuh debu. Dia membuka segel harta ilahi lainnya dan tertawa kecil, saya pikir Taois Ling Yun telah disuap. Tidak heran, jika itu adalah saya juga tidak bisa memblokirnya jika saya tidak menjaga saya. Dia tidak terluka. Kayu bakar yang digunakan Qin Mu untuk menusuk dadanya meledak menjadi serpihan dari getaran ki vitalnya, sehingga tidak bisa menyakitinya. Banyak sarjana di residen sekolah buru-buru berlari keluar dan ketika mereka melihat pintu ke halaman Qin Mu dihancurkan, mereka merasa senang di hati mereka. Orang dengan nama keluarga Qin berani menulis kata-kata yang menghina kita para sarjana kekaisaran perdamaian abadi di atas pintunya, sekarang dia mendapatkan yang terburuk dari itu, bukankah aku benar? Kanselir Bashan secara pribadi datang untuk merobohkan pintunya. Mari kita lihat betapa dia sangat terhina. Kanselir Bashan mengalihkan pandangannya ke semua cendekiawan dan melambaikan tangannya. Semua orang bubar, bubar. Tidak ada yang menarik untuk dilihat, saya hanya bertukar petunjuk dengan Scholar Qin. Yang membingungkan mereka adalah tubuh Qin Mu masih terlihat segar dan sebaliknya, ada banyak debu di tubuh Kanselir Bashan. Itu tidak terlihat seperti Qin Mu dipukuli dan sebaliknya, Kanselir Bashan adalah orang yang menjadi korbannya. Kanselir Bashan memandangi pintu dan dinding yang runtuh dengan sedikit sakit kepala, tidak heran Grand Kanselir mengatakan Anda hampir menghancurkan seluruh rumah cendekia. Jika Anda bertarung di residen Scholar, Anda tidak perlu banyak waktu untuk meruntuhkan seluruh residen Scholar. Anda memiliki kemampuan yang sangat tinggi, namun, sepertinya ada yang salah dengan teknik Anda. Ada kelemahan di bahu kiri Anda. Dia tidak sengaja menurunkan suaranya dan itu langsung didengar oleh para ulama yang belum pergi, menyalakan semua mata mereka. Jadi kelemahannya ada di bahu kirinya. Chen Wanyun menarik napas dalam-dalam. Dia telah memperhatikan bahwa ada beberapa bagian astringen dalam teknik Qin Mu tetapi dia selalu tidak dapat menemukan lokasi kelemahan Qin Mu. Sekarang akhirnya disadari oleh Kanselir Bashan. Kanselir Bashan melihat Chen Wanyun dan memanggilnya. Chen Wanyun segera membungkuk, Guru. Kanselir Bashan tersenyum pada Qin Mu, tidak banyak sarjana yang saya kagumi di Imperial College. Chen Wanyun adalah salah satunya, yang rajin diajar oleh saya. Saudara junior, bagaimana Anda melihatnya? Qin Mu mengangguk dan memuji, tidak heran kakak senior Chen memiliki kemampuan yang sangat kuat, sehingga ternyata menjadi ajaran kakak senior. Kakak senior Chen adalah kakak lelaki dari kediaman cendekia. Tidak peduli apakah budidaya atau kemampuannya, mereka berdua telah mencapai standar yang sangat tinggi. Ketika dia tiba di Divine Arts Residence, dia pasti akan bersinar. Saudara senior, saudara junior? Chen Wanyun sedikit bingung. Kanselir Bashan tertawa kecil, saudara junior, mengapa Anda memanggilnya kakak senior? Sebut dia keponakan muridnya. Jika Anda memanggilnya kakak senior, bukankah itu akan mengacaukan senioritas kita? Akhirnya, Chen Wanyun tidak tahan lagi dan bertanya, Guru Bashan, apa yang terjadi dengan Anda memanggilnya saudara junior? Oh, kamu sedang membicarakan ini? Kanselir Bashan menjawab dengan nada biasa, dia dan aku berasal dari guru yang sama sehingga dia adalah adik lelakiku. Anda harus memanggilnya paman senior. Chen Wanyun diam dan bertanya setelah beberapa saat, jika kultivasi saya lebih kuat darinya, apakah saya masih perlu memanggilnya paman senior? Kanselir Bashan tertawa terbahak-bahak, apa yang kamu pikirkan? Anda bukan lawannya. Kemampuannya adalah level yang lebih tinggi darimu. Apakah Anda tahu apa arti dari level yang lebih tinggi? Itu berarti dia sumpit yang lebih tinggi darimu. Chen Wanyun mengerang dan bergumam, bagaimana kita tahu kalau kita tidak bertengkar? Jangan bertarung, kamu akan kalah. Kanselir Bashan tersenyum, kemampuannya ada pada level Daozi dan Fozi. Qin Mu menarik ujung kemejanya dan Kanselir Bashan segera menutup mulutnya. Kanselir Bashan memandang Qin Mu dan berdiri, Kanselir besar ingin aku tetap padamu seperti bayang-bayang tetapi dia juga memiliki keinginan bagimu untuk mengikutiku juga. Namun, karena Anda adalah adik lelaki saya, Anda tidak perlu memanggil saya guru. Pelajaran yang saya berikan sederhana, untuk membawa mereka keluar untuk pengalaman. Namun, saya tidak bisa membawa terlalu banyak orang karena akan terlalu mencolok dan akan sulit bagi saya untuk mengurus semuanya. Ketika saya keluar terakhir kali, saya hanya membawa Chen Wanyun. Karena saya harus membawa Anda keluar kali ini, paling banyak saya bisa membawa sarjana lain. Chen Wanyun menatapnya dengan ekspresi penuh harap di wajahnya. Kanselir Bashan tahu apa yang dia pikirkan dan berdiri untuk berjalan di luar. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa membawamu kali ini. Saya perlu memilih beberapa cendekiawan dengan bakat dan landasan yang baik untuk membawa serta saya belajar dan berkultivasi. Saudara junior, pergi ke Floor of Heavenly Records untuk memilih beberapa volume klasik untuk dibawa dalam perjalanan.
Saya akan mengajar Anda di jalan. Dia meninggalkan halaman untuk mencari sarjana dengan bakat luar biasa. Qin Mou memandang Chen Wanyun dan tersenyum. Murid keponakan Chen, wajah Chen Wanyun sedikit tenggelam dan berdiri. Sampai hari aku kehilanganmu, aku tidak akan memanggilmu paman senior. Setelah dia mengatakan ini, dia berjalan keluar dari halaman Qin Mou. Ketika Qin Mou berjalan keluar dari halamannya, dia berjalan menuju luar kediaman cendekia. Pada saat ini, pintu ke halaman tiba-tiba terbuka dan para sarjana mulai berjalan keluar dari rumah mereka satu demi satu. Mereka semua berdiri di tengah jalan dan menatapnya diam-diam. Qin Mou melihat ke belakang dan melihat pintu-pintu halaman di belakangnya juga terbuka. Ada juga cendekiawan berjalan keluar dari halaman mereka sendiri dan berdiri di tengah jalan. Kebanyakan cendekiawan ini adalah orang-orang yang telah dipukuli olehnya sebelumnya. Beberapa dari mereka meletakkan kotak pedang mereka di samping kaki mereka sementara beberapa sudah membawa mereka. Selain mereka, ada juga beberapa orang yang belum pernah bertarung dengannya sebelumnya. Di antara mereka adalah Qin Yu yang menghadiri ujian bersamanya dan beberapa generasi muda dari beberapa keluarga terkemuka lainnya. Di seluruh residence cendekia, hanya Wei Yong, Si Yun Xiang dan 5 hingga 6 orang lainnya yang tidak keluar. Qin Mou tertawa dan berjalan ke depan. Seorang sarjana di belakangnya mencibir, orang yang terbengkalai, Anda tidak berani memulai dari belakang gang? Mungkinkah Anda takut? Sulit bagi cendekiawan itu untuk menyembunyikan ekspresi kegembiraannya, orang yang terbengkalai, kelemahan Anda telah ditunjukkan oleh Kanselir Bashan. Kali ini kami akan membuatmu kalah dari belakang gang ke depan. Qin Mou berbalik dan bertanya kepadanya dengan serius, kakak senior ini, siapa namamu? Jadi saya akan tahu kepada siapa saya kehilangan setelah saya dikalahkan. Senyum berangsur-angsur muncul di wajah cendekiawan itu, yah, aku akan memberitahumu agar kau tahu. Nama keluarga saya adalah Yan dan nama depan saya adalah King He. Qin Mou berkata dengan tegas, saya berharap kakak senior Yan menjadi yang pertama mengalahkan saya. Saudara senior Yan, tolong beri saya instruksi Anda. Yan King He sangat senang dan tersenyum, kamu mungkin berasal dari negara yang biadab tetapi kamu masih memiliki rasa kesopanan. Itu juga bagus. Saya tidak akan membuat Anda kehilangan terlalu menyedihkan. Tunjukkan pedangmu. Qin Mou mengangkat kakinya dan melangkah maju. Tubuhnya yang kuat benar-benar menyebabkan udara di depannya menekan ke dinding yang terbentuk dari udara. Detik berikutnya, dinding udara meledak berkeping-keping. Dengan pukulan dari Qin Mou meledak, tinjunya menembus udara dan menyebabkan aliran udara melingkar dan putih tersebar ke segala arah. Kenapa kamu tidak menunjukkan pedangmu? Yan King He tidak punya waktu untuk menggunakan ki untuk memanipulasi pedang. Dia buru-buru mengangkat kedua tangannya dan memblokir pukulan ini dengan lengannya karena dia sama sekali tidak punya waktu untuk menggunakan ki untuk memanipulasi pedang. Jika dia masih ingin membuat pedangnya terbang dari sarungnya, dia mungkin akan mati karena pukulan ini bahkan sebelum pedangnya keluar dari sarungnya. Suara benda berat menerobos udara terdengar dan para murid yang berada di belakang Yan King He tampak pucat dan buru-buru menghindar. Mereka hanya bisa melihat sosok Yan King He terbang mundur dan mencapai bagian belakang gang dalam sekejap. Di bagian belakang gang, Wei Yong hendak membuka pintu ketika bayangan lewat dengan cepat, diikuti oleh suara tabrakan yang keras. Seorang manusia menabrak dinding gang belakang dengan anggota tubuhnya menyebar luas. Tubuhnya tertanam dalam di dinding dan dinding di sekeliling tubuhnya telah ambruk, dan bebatuan yang hancur sepenuhnya ditutupi dengan garis jaring laba-laba. Wei Yong melompat kaget dan buru-buru mengeluarkan kepalanya untuk melihatnya. Dia melirik situasi di gang residen sekolah dan berseri-seri dengan sukacita, saudara senior, jangan salah paham, saya tidak melihat apa-apa dan saya tidak akan mengatakan apa-apa. Dia akan jatuh kembali ke kamarnya ketika sesosok tiba-tiba muncul di belakangnya. Wei Yong berbalik seketika dan melihat Kanselir Bashan berdiri di belakangnya. Jangan katakan apa-apa. Kanselir Bashan berkata dengan suara rendah, biarkan dia berkelahi. Wei Yong bingung dan bertanya, Kanselir, apa yang Anda rencanakan? Kanselir Bashan menatapnya sekilas dan berkata, saya berencana untuk memilih beberapa cendekiawan yang layak mengajar dari residen sekolah dan secara pribadi mengajari mereka seni, jalur, dan keterampilan ilahi. Wei Yong masih sedikit bingung. Kanselir Bashan sangat bangga pada dirinya sendiri, saya sengaja mengatakan kelemahan di bahu Scholar Qin untuk menghasut para sarjana ini untuk bergerak pada Scholar Qin. Karena begitu mereka tahu kelemahan Scholar Qin, mereka pasti akan bergerak pada Scholar Qin dan dia akan mengalahkan mereka. Dengan cara ini, saya akan tahu seberapa kuat para sarjana ini. Wei Yong berseru dengan kagum, ide yang sangat brilian. Kanselir memang cerdas. Itu benar Kanselir, bagaimana menurutmu aku? Kanselir Bashan menaksirnya dan bertanya, berapa banyak gerakan yang bisa Anda ambil dari cendekia Qin? Kepala Wei Yong mulai sakit, saya juga harus pergi dan bertukar pukulan dengan Scholar Qin. Kanselir Bashan tersenyum ramah. Kulit kepala Wei Yong mati rasa. Ledakan keras terdengar dari luar dan seorang sarjana ditampar oleh Qin Mou, menghancurkan puluhan batu bata di tanah.
Beberapa pria yang bekerja serabutan yang memperbaiki pintu dan dinding untuk Qin Mu juga terkejut. Alis mereka mengerutkan kening. Seorang pekerja serabutan berkata dengan tenang, "Tuan muda, tolong perkecil kegiatan Anda, selamatkan kami dari memperbaiki tempat tinggal Anda setiap hari." Qin Mu membungkuk, "Maaf merepotkan kalian semua." Dia terus berjalan maju dan seorang sarjana akan mengangkat tangannya untuk menghunus pedangnya ketika terdengar gemuruh keras. Sarjana itu langsung ditabrak olehnya dengan satu telapak tangan dan hanya kepala yang tersisa di luar. Minimalkan kerusakan. Lelaki tua aneh itu tidak bisa menahan diri untuk berteriak keras. Qin Mu segera berbalik dan dengan hati-hati membungkuk meminta maaf sebelum terus berjalan. Ada sarjana lain yang tidak bisa menahan diri untuk bergerak dan beberapa ledakan terdengar mirip dengan getaran tali busur. Sarjana ini terbang ke udara dan digantung di atas dinding, sementara itu angin kencang menjentikan jari Qin Mu meninju beberapa lubang di dinding. Qin Mu tiba-tiba merasakan angin kencang datang langsung dari punggungnya dan buru-buru berbalik. Dia melihat lampu pedang yang seperti naga berenang menghampiri dan belasan naga terbang naik turun di sekelilingnya. Berenang bentuk pedang? Qin Mu tercengang. Benar-benar tidak banyak cendekiawan yang bisa mengolah bentuk pedang berenang sedemikian rupa dan untuk mengintegrasikan pemikiran naga ke dalam pedang. Dia haruslah Qin Yu yang memiliki pencapaian luar biasa. Kemampuanmu tidak buruk. Saya ingin melihat teknik pedang naga muda itu. Qin Mu memuji dan bertanya pada Qin Yu. Yu Qinghong menginjak bahu budak serigala dan mencibir. Budak serigala mengambil langkah besar saat dia bergegas menuju Qin Mu dan meraih pisau sihirnya dengan kedua tangannya, mengayunkannya ke atas dan ke bawah. Sementara itu, tubuh Yu Qinghong bergetar dan puluhan pedang keluar dari kotak pedang di punggungnya, bertemu muka di jalan sempit, orang yang berani akan menang. Di jalan sempit ini, kombinasi budak serigala dan aku akan menjadi tak terkalahkan. Junior Brother Qin, sekarang kelemahanmu terbuka, yang terbaik bagimu untuk kembali ke reruntuhan besar. Dengan satu ke atas dan satu ke bawah, dua pisau ajaib dari budak serigala itu seperti badai hitam yang datang langsung untuknya. Sementara itu, 31 pedang di belakang Yu Qinghong menunjuk ke arah Qin Mu. Di bagian paling depan adalah satu pedang yang diikuti oleh dua pedang, lalu 4, 8 dan 16, yang membentuk formulir pedang bor yang besar. Saat semua pedang mulai berputar, mereka menikam Qin Mu. "Kakak Yu, Anda telah mengembangkan keterampilan pedang Anda dengan cukup baik." Qin Mu berseru kagum dan tersenyum. "Namun, saya telah mengolah ki pemurnian menjadi benang jadi Anda bukan lawan saya." "Menyempurnakan ki menjadi utas?" Yu Qinghong menjadi marah. "Apakah Anda mencoba untuk menghina saya?" Qin Mu menunjuk padanya dan benang ki penting di ujung jarinya meledak. Ratusan benang ki vital berbentuk pedang tajam yang menyatukan kepala dan ekornya. Itu mirip dengan formulir pedang bor tapi jauh lebih tebal. Pilar pedang itu setebal kuali air. Dengan bagian depan menjadi ujung pedang, itu tumbuh lebih tebal dan lebih tebal di belakang saat menikam budak serigala. Pisau sihir di tangan budak serigala itu seperti kilat hitam saling bersilangan, berbenturan dengan formulir pedang bor Qin Mu. Dalam sekejap, percikan api terbang ke segala arah di dalam gang. Meskipun budak serigala memiliki kekuatan yang luar biasa, lengannya mati rasa karena getaran, menyebabkan dia tidak bisa mengendalikan pisau sihirnya dan membuka bajunya. Yu Qinghong terkejut dan menggunakan formulir pedang bor untuk menusuk bahu Qin Mu. Dia menempel Qin Mu untuk menyelamatkan budak serigala, memecahkan kesulitannya. Qin Mu tertawa lembut dan ujung jarinya dengan lembut menjentikan ke atas, mengubahnya menjadi flick sword form. Bentuk pedang bor yang menusuk budak serigala tiba-tiba berubah dan tak terhitung lampu pedang berubah dari bentuk pedang bor menjadi bentuk pedang spiral. Namun, apa yang dia jalankan masih berupa flick sword form. Kedua gerakan pedang ini benar-benar telah digabungkan dengan sempurna olehnya tanpa sedikit pun halangan. Thread ki vitalnya yang tak terhitung jumlahnya melingkar di sekitar formulir pedang bor Yu Qinghong dan dentang tanpa henti bisa terdengar. Bentuk pedang bor yang dibangun oleh pedang terbang itu langsung hancur. Dalam sepersekian detik, ke-31 pedang itu ditikam oleh banyak benang ki yang vital, mengubahnya menjadi saringan pecah yang dipenuhi dengan lubang kecil. Yu Qinghong berteriak dan budak serigala yang berada di bawah kakinya segera membuang kedua pisaunya, melompat untuk menendang Qin Mu. Qin Mu menendang kembali dan gemuruh yang keras terdengar saat tubuh besar budak serigala terbang mundur. Sementara itu, Yu Qinghong yang berada di punggung budak serigala mengambil kesempatan untuk melompat dan menikam bahu Qin Mu sambil menggunakan jarinya sebagai pedang. Vital ki meledak dari jarinya dan berubah menjadi pedang ki yang hendak menusuk ke bahu Qin Mu. Tiba-tiba suara setan terdengar, "Samo kamu!" Pikiran Yu Qinghong terguncang dan dia kehilangan kendali atas pikirannya. Selanjutnya, dia mendengar musik mulai bermain yang membuatnya menyebarkan pedangnya ki dan mulai menari di depan Qin Mu sambil tertawa. Kultivasi Yu Qinghong masih kuat setelah semua yang membuatnya sadar kembali segera sesudahnya. Dia segera memperkuat pikirannya. Dia kemudian pindah kembali dan merasakan kehangatan di punggungnya. Dia berpikir dalam hati, "Sial. Ledakan.
Qin Mu telah bersandar di punggungnya dan tiba-tiba mengerahkan kekuatannya untuk bersandar ke belakang, menghancurkannya ke dinding di samping. Di balik dinding itu ada kediaman Biksu Yun Kuei dan ketika tembok itu tiba-tiba runtuh, aura di sekitar tubuh Biksu Yun Kuei bersinar cemerlang, mengetuk Yu Qinghong yang ada di dinding. Dia tertawa keras, "Kakak Yu, biarkan saya menunjukkan kepada Anda bagaimana mengalahkannya." Yu Qinghong yang terbang di udara, memperingatkan dengan marah, "Biksu, kau tidak baik. Kau hanya akan dipukuli." "Saya tidak baik?" Biksu Yun Kuei meledak dan gerakannya sengit dan sombong. Mereka seperti naga dan gajah berlari dan menyerang Qin Mu, menyebabkan batu-batu yang hancur di bawah kakinya terbang ke segala arah ketika ubin batu kapur hancur berkeping-keping oleh kekuatan mengamuknya. "Kakak senior, jangan pernah bilang bahwa Biksu tidak baik lagi." "Biksu baik?" Boom yang tumpul dan mencengangkan terdengar dari 4 telapak tangan Qin Mu dan Yun Kuei yang bentrok. Yun Kuei tertawa dan berkata, "Yang bernama keluarga Qin, Anda tidak mengharapkan ini, kan? Aku sudah mengolah keterampilan pedang preseptor imperial menjadi kekuatan telapak tanganku. Mudra kekuatan 5 tingkat perkasa." Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba dia merasakan kekuatan yang bisa menumbangkan gunung-gunung dan menjungkirkan lautan yang menghancurkan ke arahnya. Kekuatannya tak terbandingkan dengan kekerasan dan menghancurkan ki vitalnya dengan mudah, mengalahkan mudra Fork 5 Stack Mighty Fork-nya. Biksu Yun Kuei mengerang dan jatuh kembali. Dia kemudian mengeksekusi naga-naga menundukkan iblis mudra dan hanya mendengar gemuruh keras. Pakaian Yun Kuei terpecah-pecah dan berkibar ke atas seperti kupu-kupu putih menari di langit. Tubuhnya sekarang telanjang dan dia tidak punya pakaian untuk menutupi tubuhnya, apalagi untuk celana pendek putih yang compang-camping. Biksu Yun Kuei melihat Qin Mu melemparkan pukulan lagi dan pukulan ini benar-benar menerobos udara, mengeluarkan petir yang mengguncang dunia. Ada percikan api yang menyertai pukulan itu, membuatnya tampak seperti kilat. Ketika pukulan datang bergemuruh, bola-bola kabut putih muncul di sekitar kepalan tangan dan menyebar ke segala arah. Sampah. Hanya ada pikiran ini yang tersisa di benaknya saat dia mengambil pukulan kepala Qin Mu. Seperti yang dia duga, celana pendek putih di bagian bawah tubuhnya pecah berkeping-keping dan berubah menjadi kupu-kupu terbang menjauh. Dia benar-benar telanjang sekarang. Biksu Yun Kuei terbang mundur dari kekuatan tiada tara ini, namun biku ini masih sadar sehingga dia dapat membalikkan badannya di udara untuk membuat dirinya menghadapi tembok. Untungnya itu bukan punggungku yang menghadap dinding, Yun Kuei menghibur dirinya dan pingsan bahagia. Qin Mu mengibaskan pakaiannya dan menghapus semua debu di tubuhnya. Pada saat ini, suara gemetaran yang pemalu terdengar di belakangnya, "Saudara Qin." Qin Mu melihat ke belakang dan melihat Wei Yong berjalan dari belakang gang sambil gemetaran. Dia membawa kasing pedang dan kakinya masih bergetar. "Saudara Wei, ada apa?" Qin Mu bingung. Wei Yong membuka kasing pedangnya dan berkata dengan suara terisak, "Kamu menentang arus, jadi aku harus menegakkan keadilan atas nama surga dan bertukar pukulan denganmu, agar kamu tahu betapa besarnya langit dan bumi. Ini hukumannya terlalu kejam, saya tidak berani mengatakannya." Qin Mu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. "Saudara Wei, Anda ingin bertukar pukulan dengan saya? Itu normal bagi kakak dan adik lelaki junior untuk bertukar pukulan, apalagi mengatakan bahwa kita telah menjalani hidup dan mati bersama? Bagaimana dengan ini? Anda dan saya akan berhati-hati untuk tidak berlebihan." Baru saat itulah Wei Yong merasa nyaman. Dengan pedang terbangnya terbang keluar dari kasingnya, dia menenangkan diri dan berkata, "Kakak Qin, jangan pukuli aku sekeras kau memukul biksu itu." Pedangnya mulai berputar dan dia menjalankan teknik pedang spiral yang diajarkan oleh Eternal Peace Imperial Preceptor. Sejak Eternal Peace Imperial Preceptor memberikan ceramah, ada banyak sarjana yang berlatih 3 bentuk dasar pedang selama periode ini. Jelas bahwa Wei Yong juga memiliki beberapa pemahaman tentang itu. Para sarjana di Imperial College tidak bodoh dan mereka semua bisa memahaminya. Wei Yong mungkin sedikit gemuk tapi pemahaman dan bakatnya tidak rendah dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang 3 bentuk pedang. Qin Mu tersenyum tipis dan tiba-tiba mengubah langkahnya. Saat keterampilan pedangnya menusuk, dia menggunakan gerakan itu, Sunshine Refining yang Soul in the Sky untuk menyerang Wei Yong dan menggoncangnya keluar dari pikirannya, menyebabkan dia harus segera menstabilkan pikirannya. Qin Mu membalikkan tangannya dan menggunakan mudra iblis kebebasan surgawi lainnya yang langsung menyebabkan Wei Yong kehilangan jiwanya dan dijatuhkan oleh Qin Mu dengan satu pedang. Qin Mu membubarkan ki vitalnya dan membantunya tersenyum. "Saudara Wei, permisi." Wei Yong memanjat dan melihat sekeliling. Dia melihat bahwa setengah dari para sarjana di Resident Scholar dikalahkan sementara setengah lainnya takut untuk maju. Dia tersenyum. "Dibandingkan dengan yang lain, keadaan saya dianggap baik." "Itu benar. Saya pernah mendengar orang lain mengatakan bahwa bahu Anda memiliki kelemahan. Kenapa mereka tahu kelemahanmu? Mereka masih tidak bisa menyakitimu?" "Mengetahui kelemahanku adalah satu hal sementara bisa memecahkannya adalah hal lain." Qin Mu berkata, "Jika itu pertarungan di ranah yang sama,
hanya akan ada 2 hingga 3 orang di seluruh Imperial College, termasuk direktorat, yang bisa menemukan kesempatan untuk mengenai kelemahanku. Qin Mu melihat sekeliling dan melihat bahwa residen Scholar berada dalam keadaan kehancuran sekali lagi. Brother Wei, saya masih perlu pergi ke Floor of Heavenly Records. Rekan-rekan kakak dan kakak perempuan senior, saya tidak bisa terus menemani kalian semua, selamat tinggal. Setelah mengatakan ini, dia berjalan keluar. Tidak ada seorang pun di kediaman cendekia yang berani memblokirnya sekarang. Kanselir Bahsyan berjalan keluar dari kamar Wei Yong dan menghitung sendiri, Chen Wanyun dianggap 1, saudara Bruder Qin adalah 1, di samping itu, Qin Yu dari keluarga Qin. Yu Qinghong dan Yun Kuei juga ahli dalam cara mereka sendiri. Dengan cara ini, akan ada 6 orang yang dipilih untuk menjadi akademisi kekaisaran. Seharusnya tidak sulit bagi saya untuk membimbing mereka dalam kultivasi mereka. Namun, selain kediaman cendekia, ada juga murid dari 5 elemen alam di Taman Royalty. Saya tidak bisa mendukung satu dan mendiskriminasi yang lain, jadi saya harus memilih beberapa cendekiawan dari Royalty S-Park juga, sehingga tidak membiarkan Kaisar menemukan masalah dengan saya. Yang dia pilih untuk mengajar adalah semua sarjana yang belum berkultivasi ke 6 arah realm. Jika mereka telah berkultivasi ke 6 arah realm, mereka akan menjadi praktisi seni ilahi dan jalur mereka pada dasarnya ditetapkan, dengan cara itu dia tidak bisa mengajar mereka sesuai dengan kemampuan mereka lagi. Kanselir Bahsyan berjalan keluar dari kediaman Scholar dan datang ke Taman Royalty di samping. Ada cukup banyak pangeran, putri, dan bangsawan dengan yang baik dan yang jahat berbaur bersama. Namun, mereka semua memiliki faksi yang rumit. Para pangeran kekaisaran dan para putri kekaisaran adalah anak-anak kaisar, sedangkan para pangeran dan putri adalah anak-anak raja. Selain para pangeran dan putri yang berjuang untuk posisi raja, ada juga perselisihan untuk kekuasaan antara pangeran kekaisaran dan para putri kekaisaran yang benar-benar membuat orang sakit kepala. Inilah yang paling membuat Hanselor Bahsyan kesal, tetapi dia tidak punya pilihan. Kalau tidak, dia akan menyinggung keluarga kekaisaran, yang pasti akan menyebabkan masalah baginya. Mengapa tidak meminta pendapat pangeran kedua? Ling Yushu berkata, pemahaman dan bakat adik perempuan ketujuh saya semua terkemuka dan bahkan Imperial Preceptor mengatakan dia memiliki bakat luar biasa ketika dia bertemu dengannya. Bakatnya bahkan melebihi milikku meskipun dia sedikit menyenangkan. Dengan kerasnya Kanselir Bahsyan, Anda dapat membantu saya menguatkannya dan sedikit mengubah kepribadiannya. Kanselir Bahsyan heran, putri ketujuh? Dia benar-benar sedikit lucu, yang menahan kemajuan dalam kultivasinya. Direktorat-direktur itu tidak mempersulit dia sehubungan dengan statusnya sebagai putri kekaisaran tetapi dia akan sangat menderita jika dia bersama saya. Pangeran kedua, apakah ada orang lain di benakmu? Tanya Kanselir Bahsyan lagi. Ling Yushu berpikir sebentar dan berkata, Ling Mingyue, Pangeran Mingyue. Putra Raja Taishan, Ling Mingyue. Kanselir Bahsyan tersenyum, dia juga menunjukkan janji besar. Saya pernah mendengar Anda dan Pangeran Mingyue berselisih, jadi mengapa Anda merekomendasikannya? Ling Yushu tersenyum, aku berhubungan buruk dengan Mingyue hanya karena Raja Taishan mendukung kakak lelakiku. Namun, bakat dan pemahaman Mingyue memang terkemuka di antara yang lain di Royalty S-Park. Kanselir Bahsyan mengangguk, Pangeran kedua berbudi luhur. Kalau begitu, aku akan membiarkan pangeran kedua memberitahu mereka tentang kabar baik ini dan membiarkan mereka datang ke rumah cendekia untuk menemukanku. Ling Yushu sangat senang. Dia tahu bahwa Kanselir Bahsyan telah memberinya kesempatan untuk mengikat Pangeran Mingyue dan segera pergi. Ling Yuxiu dan Pangeran Mingyue datang ke kediaman cendekia dan selain mereka, ada juga Qin Yu, Chen Wanyun, Yun Kuei, Wei Yong dan beberapa sarjana lainnya. Kanselir Bahsyan berkata, saya telah berdiskusi dengan kanselir besar untuk menguji akademisi kekaisaran di atas para sarjana dan kalian semua akan dipilih sebagai akademisi kekaisaran sementara. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda semua hanya akan pergi Pavilion Seni Saint, Hall of Azur Yang, Lantai Rahasia Militer, Hall of Array Element, Pavilion Musik Surgawi untuk mendengarkan kuliah, belajar melukis, kaligrafi, kerangka pikiran, seni perang, seni formasi, dan temperamen. Anda akan belajar orang lain dari saya dan saya akan mengajari Anda sesuai dengan kemampuan Anda, yang berbeda dari para sarjana lainnya. Setelah beberapa tahun, itu akan tergantung pada kemampuan Anda untuk melihat apakah Anda bisa menjadi akademisi kekaisaran. Dia melihat sekeliling dan tersenyum, kalian semua juga memiliki kakak laki-laki atau mungkin Anda harus memanggilnya paman senior. Dia adalah akademisi kekaisaran pertama dari Imperial College kami dan saya sudah mendiskusikannya dengan kanselir besar. Saya telah melaporkannya kepada kaisar dan pengangkatan kaisar akan segera turun. Semua orang saling memandang dengan cemas. Akademisi kekaisaran pertama? Siapa sebenarnya itu? Yu Qinghong dan Biksu Yun Kuei segera menatap Chen Wanyun dan melihat bahwa dia memiliki ekspresi campuran. Kanselir Bahsyan berkata,
Kali ini saya pertama kali akan membawa putri ketujuh untuk pelatihan selama beberapa hari, karena untuk orang lain, Anda harus menunggu sampai waktu berikutnya. Putri Kekaisaran, Anda dapat pergi ke lantai rekaman surgawi untuk memilih beberapa gulungan kuno tentang teknik dan seni ilahi. Yang lain akan tinggal. Semua orang terkejut dan gembira. Sementara itu di lantai rekaman surgawi, sekretaris memeriksa tablet bukunya dan mengatakan kepada Qin Mu, Anda tidak dapat merusak buku apapun ketika masuk untuk menelusuri mereka. Jika buku-buku di dalamnya rusak, Anda akan dipenjara. Dengan tablet buku Anda hanya dapat menelusuri buku-buku di tingkat pertama. Jangan naik ke lantai 2 jika tidak, sekretaris di lantai 2 akan menangkap dan menghukummu. Qin Mu berkata, saya akan mengikuti Kanselir Bashan untuk berkultivasi dan belajar melalui pengalaman luar, oleh karena itu, saya ingin meminjam beberapa gulungan kuno. Sekretaris itu heran dan menjawab, jadi saya mengerti. Kanselir Bashan memiliki hak istimewa, oleh karena itu, murid-muridnya dapat meminjam 5 gulungan kuno. Anda dapat masuk untuk memilih gulungan kuno dan merekamnya di sini bersamaku. Qin Mu berjalan ke lantai dan melihat puluhan kamar di lantai. Setiap kamar sangat luas dan ada tablet yang ditempelkan di pintu setiap kamar. Gulungan kuno di kamar-kamar ini harus diklasifikasikan menurut prefektur mereka. Semua teknik, keterampilan, dan seni ilahi dari sekte-sekte ini akan disimpan di ruangan yang mewakilinya. Qin Mu datang ke depan rak buku dan mengambil sebuah gulungan sambil menundukkan kepalanya untuk melihatnya. Dia heran, sebenarnya ada begitu banyak sekte di prefektur Lizhou. Pada gulungan itu tertulis teknik awan merah dari awan merah awan Lizhou. Ada juga beberapa gulungan di sebelahnya yang adalah keterampilan pedang awan merah, formasi awan merah, rahasia pil awan merah, dan sebagainya. Qin Mu kira-kira menelusuri sekilas dan memang ada poin unik dalam teknik sekte awan merah. Setelah seseorang mengembangkan teknik ini, ki vital mereka akan berubah menjadi awan merah dan setiap kali mereka bergerak, seluruh langit akan dipenuhi dengan awan merah. Sementara itu, mereka akan bisa menyembunyikan pedang terbang di antara awan merah dan musuh biasanya akan terkena karena penglihatan mereka dikaburkan oleh awan merah. Meskipun teknik awan merah tidak buruk, itu masih tidak bisa dianggap ajaib. Dia meletakkan gulungan red awan sekte kembali ke rak buku dan mengeluarkan satu set gulungan tebal. Gulungan kuno keluarga Kekaisaran Yuyuan Kekaisaran? Qin Mu heran dan membacanya berulang-ulang sambil berpikir pada dirinya sendiri, bukankah gulungan kuno sekte Lizhou di rak buku ini? Dari mana Kekaisaran Yuyuan ini keluar? Itu benar, apa hubungan antara Kekaisaran Yuyuan dan Yuyuan Chuyu? Mungkinkah Lizhou bukan wilayah Kekaisaran Perdamaian Abadi sebelumnya dan milik kerajaan yang disebut Yuyuan? Hati Qin Mu bergerak sedikit. Yuyuan Chuyu adalah hakim muda Lizhou dan Yuyuan adalah nama keluarganya. Dia mengatakan dia juga memiliki saudara lelaki bernama Yuyuan Chuyun yang merupakan pejabat di ibu kota. Bisakah mereka bersaudara menjadi royalti masa lalu Kekaisaran Yuyuan? Posisi resmi Yuyuan Chuyu tidak rendah dan memiliki status yang begitu tinggi di usia yang begitu muda, dia harus memiliki dukungan kuat. Lizhou terletak di wilayah selatan tengah Kekaisaran Perdamaian Abadi. Jadi sepertinya jumlah negara yang dicaplok Kekaisaran Perdamaian Abadi tidak sedikit. Studi Kekaisaran Yuyuan Kekaisaran disebut teknik misteri Zaitian Chengdu yang hampir seluruh sistem. Keterampilan pedangnya disebut skill pedang matahari terbenam. Qin Mu menelusuri sekilas dan memutuskan untuk memilih set gulungan kuno ini. Untuk keterampilan pedang, dia hanya mengolah bentuk gambar pedang pertama yaitu Sword Trading Mountains and Rivers. Namun, konsumsi ki dari Sword Trading Mountains and Rivers terlalu besar dan jika dia bertemu musuh pada waktu normal dan menggunakan keterampilan pedang ini, satu gerakan akan menghabiskan hampir semua ki vital Qin Mu. Jika ada lebih banyak musuh, itu akan buruk baginya. Karena itu ia membutuhkan keterampilan pedang kelas 1. Skill pedang matahari terbenam dari Kekaisaran Yuyuan adalah keterampilan pedang kelas 1 yang menarik baginya. Baru saja sekretaris itu berkata aku bisa memilih 5 gulungan kuno, aku mungkin harus pergi dan menemukan lebih banyak. Qin Mu dengan kasar memeriksa rak buku lainnya dan tidak menemukan apapun yang ia sukai. Tak satu pun dari teknik sekte lain yang sebagus teknik mendalam Chengdu Zaitian Kekaisaran Yuyuan. Dia mencari di kamar satu persatu dan menemukan beberapa teknik kelas 1 yang membuatnya penasaran. Jika sudah ada begitu banyak gulungan kuno yang dikumpulkan pada tingkat pertama dari lantai rekaman surgawi, seberapa kuatkah gulungan kuno akan disimpan pada tingkat kedua dan ketiga? Ada yang tidak beres. Beberapa gulungan kuno yang dipersembahkan sekte mungkin telah dipotong dan mereka tidak menawarkan seni pamungkas mereka yang sebenarnya. Tidak lama kemudian, Qin Mu memilih gulungan kuno keduanya. Gulungan kuno ini disebut panduan jiwa yang mampu mengaitkan jiwa orang mati dari dunia bawah dan juga dapat memungkinkan orang yang merapalkan mantra untuk memasuki dunia bawah. Alasan dia memilih Soul Guide terutama karena mantra yang terlibat dengan bidang ini di lantai rekaman surgawi terlalu sedikit. Qin Mu berpikir jika dia mengembangkannya lebih jauh,
mungkinkah dia bisa menghubungkan kembali jiwa seseorang yang baru saja meninggal dan membangkitkannya? Setelah itu, ia juga memilih Ghost Transferring God Dispatching Run Command of Great Mountain Sect. Mantra Great Sekte Gunung juga sangat tidak biasa, untuk dapat menggunakan rune untuk meminjam kekuatan hantu dan dewa. Ini membuatnya merasa terhubung dengan jalur melukis. Dia hanya memilih 3 gulungan kuno dan tidak ada manfaatnya memilih lebih banyak. Sudah ada sejumlah teknik yang harus dia kembangkan dan selain fakta bahwa teknik dan keterampilan dalam pendidikan agung surgawi setan suci sebanyak rambut lembu. Dia perlu menghabiskan banyak waktu untuk memahaminya, oleh karena itu, dia tidak perlu memilih terlalu banyak. Kinmu membawa 3 gulungan kuno untuk bertemu sekretaris itu dan sekretaris mencatat gulungan kuno dan tablet bukunya sebelum mengizinkannya meninggalkan lantai rekaman surgawi. 2 hari kemudian, dekrit kekaisaran turun dari kaisar untuk menunjuk Kinmu sebagai akademisi kekaisaran di Imperial College, menganugerahkan dia sebagai pejabat peringkat 6 teratas dan juga memungkinkannya mengakses hingga lantai ketiga lantai rekaman surgawi tanpa dikendalikan oleh Imperial College. Di depan gerbang gunung Imperial College, Kanselir Bashan berdiri di sana untuk menunggu. Setelah beberapa saat, pangeran kedua Ling Yushu bergegas, menyeret Ling Yuxiu yang tidak mau. Saudari ketujuh, mengikuti Kanselir Bashan untuk berkultivasi pasti akan jauh lebih baik daripada tinggal di Imperial College. Ling Yushu tersenyum dan berkata, Kanselir Bashan, itu adalah eksistensi tingkat master sekte yang jauh melampaui semua direktorat lainnya. Bahkan aku iri padamu dan berharap menjadi murid Kanselir. Jadi jangan ragu, kamu kakakku tersayang, kami keluar dari rahim yang sama jadi mengapa aku akan melukaimu? Di samping gerbang gunung, seekor banteng hijau besar dan kokoh berdiri seperti manusia dan sedang menggoda kilin naga yang menjaga gerbang gunung. Terkadang dia menarik seutas jenggot naga dan terkadang dia menyentuh ekor naga kilin. Banteng hijau itu bersandar di depan gerbang gunung dengan pohon peoni di mulutnya ketika dia tertawa. Saudari, apa sukacita menjaga di sini setiap hari? Biarkan saya membawa Anda keluar, dunia kenikmatan sensual pasti membuat Anda bahagia. Apakah Anda melihat bunga cantik saya ini? Aku akan memberikannya kepadamu untuk dimakan. Naga kilin menahan amarahnya saat dia melirik Kanselir Bashan dan segera menekan pikirannya untuk bersikap bermusuhan dan memakan banteng hijau ini. Kanselir Bashan, kapan kamu pergi? Tanya Ling Yushu. Kanselir Bashan mengangkat kepalanya dan melihat ke atas gunung, kita harus menunggu 1 orang lagi. Dia seharusnya turun. Ling Yushu memandang adik perempuannya di sampingnya dan agak bangga pada dirinya sendiri, untungnya saya cerdik kalau tidak, saudara perempuan ketujuh tidak akan berhenti dibodohi orang yang ditinggalkan dari reruntuhan besar jika dia tetap di gunung. Sekarang mereka terpisah satu sama lain, dia tidak akan memiliki kesempatan lagi. Tepat saat Ling Yushu memikirkannya, dia mengangkat kepalanya dan melihat seorang pemuda berjalan menuruni gunung sambil membawa banyak barang. Ada hal-hal seperti kapak, pisau pemotongan babi, tongkat bambu dan dia juga membawa ransel besar dengan rubah putih berjongkok di atasnya. Orang ini sepertinya berlari untuk hidupnya. Apakah dia berencana untuk melarikan diri menuruni gunung? Ling Yushu berpikir pada dirinya sendiri. Kanselir Bashan melihat Kinmu dan akhirnya menghela nafas dan tersenyum. Semua orang di sini. Ling Yushu tidak bisa menahan gentar dan menatap Kanselir Bashan, tergagap, orang yang ditunggu guru adalah dia. Kanselir Bashan menganggukkan kepalanya dan menghancurkan sedikit angan-angan terkecil yang ada dalam hatinya. Di sisi lain, Ling Yuxiu sangat gembira dan menatap kakaknya yang bingung. Niat kecil kakaknya tentu saja tidak bisa disembunyikan darinya. Kanselir Bashan mengumumkan dengan suara yang dalam, karena semua orang ada di sini, mari kita pergi. Kinmu segera berkata, Guru, tunggu sebentar. Kanselir Bashan berhenti dan berbalik untuk melihatnya. Kinmu berjalan ke depan naga kilin dan banteng hijau yang tak tertandingi segera mundur dan menatapnya dengan hati-hati. Kinmu tidak keberatan dan menahan napas saat dia mengeluarkan botol batu giok. Dia membuka tutup botol giok dan meletakkannya di bawah hidung naga kilin. Kilin naga ini langsung lumpuh di tanah olehnya. Banteng hijau besar itu langsung melompat jauh dan memandangnya dengan ketakutan. Kinmu cepat membuka kembali tutup botol dan rubah kecil menyapu badai untuk membubarkan aroma aneh yang telah bocor, baru kemudian Kinmu terengah-engah. Hu Ling kemudian mengeluarkan botol lain dari ransel dan menyerahkannya kepada Kinmu. Kinmu membuka botol dan bau asam tersedak dikeluarkan. Dia kemudian menuangkan cairan ke dalam botol ke mulut naga kilin. Itu adalah jus yang diperas dari lemon. Naga kilin mungkin lumpuh dan tidak bisa bergerak tetapi lidahnya masih akan mengeluarkan air liur tanpa terkendali ketika bersentuhan dengan rasa asam lemon. Hu Ling buru-buru mengeluarkan botol giok dari ranselnya dan Kinmu mengambilnya dan meletakkannya di sudut mulut naga kilin untuk mengumpulkan air liur. Setelah 10 botol, air liur naga kilin ini akhirnya habis dan tidak ada lagi air liur yang keluar. Kinmu berdiri dan tersenyum, Guru, Sister Yuxiu, kita bisa pergi sekarang. Kanselir Bashan melirik naga kilin yang lumpuh dan bertanya dengan rasa ingin tahu,
untuk apa kau mengumpulkan air liur naga? Qin Mu menjelaskan, ini adalah obat ajaib untuk menyembuhkan cedera eksternal. Jika Anda memiliki luka pisau atau pedang, mengoleskannya pada luka dapat membantu regenerasi daging dan meluruhkan kulit mati. Pasti akan ada cedera dari pengalaman luar ruangan ini sehingga tidak ada salahnya mempersiapkan lebih banyak. Hati Kanselir Bashan sedikit tergerak. Qin Mu mungkin melakukan ini tidak hanya untuk kemungkinan cedera dalam perjalanan tetapi juga untuk menghubungkan kembali bagian bawah jagal dari tubuhnya dan membiarkan jagal pulih sepenuhnya. Qin Mu kemudian berkata, "Guru, dapatkah Anda meminjamkan banteng hijau Anda?" Si banteng hijau terkejut, "Jangan berani-berani main-main. Ling Er dan saya telah menjadi saudara lelaki dan perempuan yang disumpah. Jika kau berani memakanku, kakak perempuanku akan bertarung denganmu." "Apakah saya benar, Sister Ling Er?" Hu Ling Er bangga pada dirinya sendiri, dia terlalu mabuk dan menjadi adik lelaki saya. Qin Mu tersenyum, "Saya hanya meminta Anda untuk membantu saya membawa barang bawaan saya, lihat Anda, sangat gugup. Ngomong-ngomong, aku baru saja memeriksanya, bahwa naga kilin adalah laki-laki." Banteng hijau itu tiba-tiba merangkak di tanah dan mengeluarkan lolongan tumpul. Tubuh di bawah kulit bantengnya tiba-tiba mengeluarkan poni keras saat tulangnya tumbuh dengan cepat. Otot-ototnya juga menonjol keluar dan bulunya tumbuh dengan panik. Kanselir Bashan membuat punggung Qin Mu dan Ling Yuxiu naik dan meletakkan ransel mereka di punggung banteng. Kanselir Bashan memandangi Ling Yuxiu yang telah mengirim mereka jauh-jauh dari ibu kota dan tersenyum, mereka akan baik-baik saja. "Kamu bisa kembali." Ling Yuxiu memiliki wajah pahit saat dia melambai ke arah Ling Yuxiu. Ling Yuxiu saat ini sedang berbicara dengan Qin Mu dan dia tidak tahu lelucon apa yang dikatakan Qin Mu bahwa bocah yang ceroboh itu membuat Ling Yuxiu tertawa dan memberikan pukulan pada dadanya. Kanselir Bashan saat ini sedang melewati gulungan kuno Qin Mu dan dia menyerahkan dan bahkan tidak mengangkat kepalanya untuk menjawab, "Barbarian di Empire." Ling Yuxiu melompat kaget, "Barbarian di Empire?" Dia sudah lama mendengar tentang situasi pahit di medan perang barbarian yang telah melampaui imajinasi mereka. Hati Qin Mu sedikit bergerak dan melihat ke arah Kanselir Bashan. "Kakak senior, Anda telah menemukan bagian bawah kakek Butcher?" Kanselir Bashan mengangguk, bagian bawah tubuh Master direnggut oleh sekte kecil. Sekte kecil ini dimusnahkan oleh kultus dukun barbarian di Empire, Istana Emas Roland. Setengah tubuh guru yang lebih rendah seharusnya mendarat di tangan Istana Emas Roland. Qin Mu menghela nafas lega. Tidak heran Kanselir Bashan memilih untuk pergi ke barbarian di Empire. Dia masih sedikit bingung. Mengapa Istana Emas Roland memusnahkan sekte kecil itu untuk merenggut setengah tubuh Butcher yang lebih rendah? Banteng hijau melakukan perjalanan ke barat dan mereka tiba di tepi sungai Mad. Banteng hijau menginjak air dan berlari hulu. Kemampuan banteng ini bisa dibandingkan dengan Raja Iblis. Dia bahkan lebih stabil menginjak air daripada melangkah di darat. Selain itu, ia juga pandai mengendalikan angin dan guntur, sehingga kecepatannya sangat cepat. Melaju dengan kecepatan ini, dia benar-benar bisa melakukan perjalanan 1000 mil dalam sehari. Kanselir Bashan dengan kasar menelusuri gulungan-gulungan kuno yang dipilih Qin Mu dan Ling Yuxiu, mengalami sakit kepala saat dia mengambil gulungan-gulungan kuno yang dipilih Qin Mu. Gulungan kuno yang dipilih Ling Yuxiu adalah seni ketuhanan dari keterampilan pedang, selain itu adalah mantra. Selain keterampilan Sunset Sword yang diserahkan Qin Mu, yang dianggap normal, dua tulisan lainnya membuatnya bingung. Dua tulisan ini, satu disebut panduan jiwa, yang lain disebut perintah roh pengalihan hantu pengiriman roh. Di mata kerajaannya, kekuatan mantra panduan jiwa dan perintah roh pengalihan hantu pengiriman roh tidak cukup kuat dan tidak ada di dalamnya yang bisa membuat mata seseorang bersinar. Dia benar-benar tidak tahu apa niat Qin Mu untuk memilih dua mantra ini. Kanselir Bashan duduk di punggung banteng dan melemparkan dua gulungan kuno ke Qin Mu untuk membiarkan dia mempelajari mereka sendiri. Dia kemudian menjelaskan gulungan yang dibawa Ling Yuxiu. Ling Yuxiu adalah anak dari keluarga kekaisaran, oleh karena itu, dia bisa memasuki lantai kedua di lantai rekaman surgawi. Kali ini dia mengeluarkan mantra Dao yang mendalam dari Dao sekte yang disebut Azure Heaven Lightning Lure dari lantai. Itu adalah mantra kilat ortodoks dari sekolah Daois, jadi itu tentu saja reputasi yang sepenuhnya dibenarkan. Penjelasan Kanselir Bashan juga jelas dan logis, banyak bagian yang sulit dipahami menjadi jelas bagi Ling Yuxiu di bawah nasihatnya. Qin Mu juga terpikat karena mendengarkan. Tiba-tiba, dia berpikir bahwa dia bisa merujuk Azure Heaven Lightning Lure dan Thunderclap 8 Strike satu sama lain dan mungkin dia bisa mendapatkan kekuatan yang tak terbayangkan. Ling Yuxiu berkonsultasi dengan Kanselir Bashan pada beberapa bagian yang dia tidak mengerti dan segera mencobanya. Serangkaian metode Dharma dieksekusi dan tiba-tiba baut petir biru keluar dan menghantam permukaan sungai, meledak di beberapa tempat. Ling Yuxiu terkejut dan senang. Dia sangat puas. Kanselir Bashan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Putri, fondasi Anda masih terlalu kurang. Anda tidak mempraktikkan dasar-dasar Anda dengan benar.
kekuatan Azure Heaven Lightning Lure ini tidak hanya seperti ini. Dia menyegel harta ilahi dan hanya meninggalkan embrio roh dan 5 elemen harta karun ilahi terbuka, menempatkannya di dunia yang sama dengan Ling Yuxiu. Dia kemudian mengeksekusi Azure Heaven Lightning Lure. Menyatukan jari telunjuk dan jari tengahnya, seolah-olah jari-jarinya seperti seutas benang yang menembus jarum tak berbentuk di depan wajahnya. Petir menyala dan guntur langsung meledak di permukaan sungai. Petir menyambar kemana-mana ia menunjuk dan sangat tajam. Dalam sekejap, lebih dari beberapa lusin petir jatuh. Ling Yuxiu sepenuhnya terpesona oleh Kanselir Bashan. Itu juga pertama kalinya Kanselir Bashan mengolah Azure Heaven Lightning Lure ini, tetapi dengan satu gerakan, dia sudah melaksanakannya dengan sangat terampil, membuat orang berseru kagum. Kanselir Bashan tersenyum, teknik keluarga kekaisaran Anda, teknik 9 naga raja sengit dan sombong. Jika fondasi Anda cukup solid, Azure Heaven Lightning Lure yang Anda jalankan hanya akan lebih kuat dari saya. Putri ketujuh, aku tidak akan mengajarimu teknik lain beberapa hari ini. Saya akan membantu Anda memperkuat fondasi Anda. Banteng hijau itu bergegas menuju perbatasan sementara Kanselir Bashan menyebarkan daunnya dan menelusuri gulungan kuno yang mereka bawa dari lantai rekaman surgawi. Setelah 2 atau 3 hari, mereka akhirnya mendekati Kingman Pass. Kingman Pass adalah perbatasan umum antara Eternal Peace Empire dan Barbarian di Empire. Itu juga merupakan perbatasan bersama antara Great Ruins dan Barbarian di Empire. Di sini, ada lebih dari 30 mil antara Kingman Pass dan stasiun perbatasan Barbarian di Empire. Namun, di tengah-tengah 30 mil tanah ini, ada hutan yang membentang beberapa mil. Hutan ini telah membentang dari reruntuhan besar dan merupakan bagian dari wilayah reruntuhan besar. Kapanpun kegelapan menyerbu pada malam hari, itu akan memisahkan kedua jalur agung ini. Reruntuhan besar menjadi penghalang alami antara Barbarian di Empire dan Eternal Peace Empire. Pasukan di kedua belah pihak ingin diam-diam saling serang namun mereka tidak bisa melakukannya di bawah perlindungan malam. Mereka hanya bisa menyerang satu sama lain pada hari itu, oleh karena itu, perang menemui jalan buntu. Para perwira dan prajurit dari kedua perbatasan menyebut bagian reruntuhan besar ini sebagai lidah bebek. Qin Mu dan sisanya memasuki Kingman Pass dan Kanselir Bashan menyerahkan kartu bea cukai ke pertahanan perbatasan. Prajurit itu menghitung jumlah orang ketika dia tiba-tiba melihat Qin Mu dan sedikit terkejut. Dia segera berlari ke kota. Semua orang bingung dan Kanselir Bashan bertanya dengan bingung, apakah Anda menyebabkan masalah di sini? Si banteng hijau senang dengan kemalangannya, ada masalah apa? Tuan tua, apakah Anda lupa, saudara junior Anda adalah orang yang ditinggalkan dari reruntuhan besar? Para prajurit stasiun perbatasan telah menerima sebuah perintah untuk membunuh orang-orang terlantar dari reruntuhan besar yang berani memasuki perdamaian abadi. Saya rasa saudara junior Anda akan dipenggal atau dijual sebagai budak. Kanselir Bashan mengerutkan kening dan sesaat kemudian, suara dentang baju zirah datang dari kota bersama dengan suara yang dalam dan menggema, Tabib Ilahi, di mana Tabib Ilahi Qin? Sebanyak 100 tentara mengawal seorang jenderal tua berambut putih keluar dari stasiun perbatasan dan mengukur banyak orang, yang salah satu dari Anda adalah Divine Fisikian Qin. Qin Mu tersenyum, saya di sini. Saya tidak pantas disebut Tabib Ilahi. Jenderal ini. Di depannya, para prajurit ini semua berlutut dan jenderal tua itu juga berlutut dengan kedua tangan ditangkupkan di atas kepalanya. Obat yang diberikan oleh Tabib Ilahi Qin kepada kami telah menyelamatkan nyawa tak terhitung prajurit kami di stasiun perbatasan. Saya menerima pesanan untuk menjaga stasiun perbatasan di sini dan tidak dapat memiliki kesempatan untuk pergi ke ibu kota untuk berterima kasih kepada Dr. Ilahi Qin. Tidak pernah saya harapkan Qin Tabib Suci datang mengunjungi kami secara pribadi. Tolong terima busur dari kita semua prajurit. Qin Mu segera mengangkat tangannya dan berkata, bangun jenderal. Apakah Pure Bag Refining Bag Pill saya efektif? Jenderal Bian itu berdiri dan rambut putihnya berayun ketika dia mengangguk. Efektif? Sekarang dukun barbarian di Empire tidak dapat membahayakan para prajurit pasukan kita dengan mantra mereka lagi. Tidak ada seorang pun di seluruh Kingman Pass kami yang tidak berterima kasih atas kebajikan Dr. Ilahi. Itu terlalu berat, itu hanya usaha yang sangat ringan. Qin Mu tersenyum, Jenderal Bian, ini Kanselir Bashan dari Imperial College kami, ini adalah putri ketujuh. Bian Zenyun berkata, saya pernah mendengar nama Kanselir Bashan, dan sekarang melihatnya, dia memang luar biasa. Adapun putri ketujuh, ekspresinya sedikit tenggelam dan mencibir, apa yang dilakukan sang putri di sini di tempat terpencil kita? Jika sesuatu terjadi padanya, siapa yang akan bertanggung jawab? Kanselir Bashan tersenyum, saya yang ingin membawa mereka keluar untuk pengalaman. Semoga Jenderal Bian membuat segalanya mudah bagi kita. Ekspresi Bian Zenyun melembut dan berkata dengan enggan, demi Dr. Ilahi, aku akan membuat ini mudah untukmu. Kanselir berencana membawa mereka ke Kingman Pass kami untuk pengalaman? Kanselir Bashan menggelengkan kepalanya, ke Barbarian di Empire. Bian Zenyun melompat kaget dan berteriak,
kamu mencoba memasuki Barbarian di Empire? Apakah kamu mencoba untuk mati? Sekarang kedua negara sedang berperang, Anda pasti akan terbunuh jika Anda menerobos sekarang. Selanjutnya, sang putri ada bersamamu. Jika sesuatu terjadi padanya, seluruh Imperial College akan dieksekusi. Kanselir Bashan tersenyum, dengan saya di sekitar, tidak ada yang akan terjadi. Saya memiliki mata dan telinga saya sendiri di Barbarian di Empire juga. Bian Zenyun menyeringai, mengapa saya sangat peduli? Itu masalah Imperial College Anda, bahkan jika sesuatu terjadi Imperial College Anda harus bertanggung jawab. Tabib Ilahi Qin, silakan masuk. Ling Yuxiu khawatir. Kanselir Bashan mengatakan kepada mereka bahwa itu adalah pelatihan di luar tembok besar dan dia awalnya mengira mereka akan pergi ke perbatasan. Dia tidak pernah berharap bahwa Kanselir Bashan sebenarnya ingin pergi ke Barbarian di Empire. Namun, dia selalu berani dan bahkan mengikuti Qin Fei Yue ke reruntuhan besar. Sekarang mendengar bahwa mereka akan pergi ke Barbarian di Empire, dia sedikit khawatir tetapi kegembiraannya lebih besar. Ketika malam datang, ada perjamuan yang diadakan di General S. Manor saat Bian Zenyun memimpin pasukannya untuk mengundang Qin Mu ke perjamuan itu. Kanselir Bashan dan yang lainnya juga diundang tetapi mereka hanya untuk menemaninya. Di pagi berikutnya, Bian Zenyun mengirim mereka pergi dan menawari Qin Mu baki emas batangan. Barbarian di Empire tidak mengakui koin kekaisaran kita dan hanya mengakui batangan emas, Dokter Ilahi, anggap itu sebagai biaya perjalanan Anda. Qin Mu mengucapkan terima kasih. Semua orang bangkit di belakang banteng dan banteng hijau berjalan keluar dari celah. Mereka melewati lidah bebek reruntuhan besar dan melewati tembok besar. Mereka bisa melihat debu dari sekitar dan di dalam debu, ada beberapa binatang aneh dengan paku tulang tumbuh di kepala mereka berlari cepat. Ada jenderal-jenderal yang tinggi dan mempelajari suku berbeda yang menunggangi binatang buas dan mereka berteriak keras, Yisuo. Kanselir Bashan mengangkat kakinya dan berdiri di atas kepala besar banteng hijau itu. Dengan kedua kakinya menginjak tanduk banteng, ia segera membuka mantel bulu musangnya. Para jenderal dari suku yang berbeda melihat tato di dadanya dan segera berteriak untuk menghentikan binatang aneh di bawah pinggul mereka. Mereka kemudian duduk di punggung binatang buas untuk memberi hormat kepadanya sebelum membalikan binatang buas dan menyerbu pergi. Kanselir Bashan menutupi dadanya dan turun dari kepala banteng. Qin Mu dan Ling Yuxiu sedikit bingung dan tidak tahu mengapa orang-orang barbar ini akan memberi hormat kepadanya ketika mereka melihatnya. Ketika mereka datang ke stasiun perbatasan Barbarian di Empire, ada juga kota yang tinggi dan besar dengan langkah-langkah keamanan yang ketat. Kanselir Bashan membawa semua orang ke dasar celah dan gerbang kota terbuka. Banyak tentara barbar berbaris dalam dua baris dan menyambut mereka ke celah dengan hormat. Mereka berdua menjadi semakin bingung. Pada saat ini, seorang jenderal yang menjaga stasiun perbatasan Barbarian di Empire berjalan mendekat dan tertawa keras, Marshal Han yang tiada tara di seluruh dunia, Raja Padang Rumput kami, sudah lama sekali sejak aku melihatmu. Sejak dirimu yang terhormat menjadi pejabat Kekaisaran Perdamaian Abadi, reputasi Marshal Han telah menghasilkan bau tak tertahankan. Kanselir Bashan tertawa terbahak-bahak, saya sendiri bukan orang dari Padang Rumput. Saya hanya mengalahkan prajurit Anda di Padang Rumput dan mendapat kehormatan sebagai Marshal Han. Qin Mu dan yang lainnya saling memandang dan Hu Ling bertanya dengan bingung, Kanselir, apa tato di dada Anda? Kenapa mereka harus memberi hormat padamu ketika mereka melihatmu? Kanselir Bashan membuka kemejanya dan tersenyum, lihatlah. Qin Mu melihat ke atas dan melihat tengkorak aneh yang sepenuhnya tertutup paku tulang di dadanya. Ini adalah tato Hans Barbarian di Empire. Itu telah diberkati oleh dukun besar Tanah Suci Barbarian di Empire dan tidak semua orang memilikinya. Kanselir Bashan menutupi dadanya dan berkata, saya awalnya Han dari Kekaisaran Barbarian. Saat itu saya telah mengikuti guru untuk berkeliling dan kami datang ke Barbarian di Empire. Kami telah mendengar bahwa Barbarian di Empire memuji keterampilan militer, oleh karena itu, saya bertarung dengan para praktisi yang kuat di Padang Rumput, memenangkan semua 100 pertempuran tanpa dikalahkan, jadi saya merasa terhormat sebagai Marshal Han. Marshal Han berarti Kaisar Marshal dalam istilah Eternal Peace Empire. Kaisar Marshal? Kakak senior Bashan benar-benar memiliki reputasi yang gemilang di Barbarian di Empire. Ling Yuxiu segera berkata, Guru, Anda seorang ahli sekolah teknik pertempuran? Kanselir Bashan mengangguk dan tersenyum, saat itu aku mengikuti guruku untuk mengembangkan keterampilan pisau. Namun, setelah guru hilang, itu sudah lama sejak keterampilan pisau saya mengalami peningkatan. Saat itu Imperial Preceptor telah mendorong untuk reformasi, oleh karena itu, aku datang ke Eternal Peace untuk mempelajari mantra dan keterampilan pedang, mencoba untuk mengambil nasihat darinya untuk memecahkan kemacetanku. Namun, pada kenyataannya, skill terkuatku adalah mantra pertempuran, bukan teknik pertempuran. Hati Ling Yuxiu sedikit bergetar. Sepanjang perjalanan ini, Kanselir Bashan telah mengajari mereka jalur, keterampilan, dan seni ilahi, menjelaskan gulungan kuno satu persatu kepada mereka.
Ini membuatnya berpikir bahwa Kanselir Bashan paling mahir dalam keterampilan mantra dan pedang. Tidak pernah dia mengira dia sebenarnya adalah murid sekolah teknik pertempuran. Betapa tak terduga! Yang bahkan lebih tak terduga adalah bahwa Kanselir Bashan sebenarnya memiliki gelar Kaisar Bela Diri di Kekaisaran Barbarian di dan sangat dihormati. Ini adalah kehormatan tertinggi bagi suku asing di Barbarian di Empire. Jenderal biadab itu menuntun semua orang ke celah dan bertanya, "Mengapa Kaisar Marshall kembali ke kerajaan kita? Sejak kau menyerahkan dirimu pada Kekaisaran Perdamaian Abadi, semua pahlawan di padang rumput kami membencimu dan ingin merebut kembali gelar Kaisar Bela Diri." Kanselir Bashan tersenyum, "Para ulama dari Imperial College kami ingin berjalan di jalan yang telah saya ambil saat itu dan bertemu dengan para pahlawan muda pemujaan dukun." Jenderal barbar itu sedikit gemetar dan mencibir ketika dia melihat Qin Mu dan Ling Yuxiu. Mereka? Serius? Ling Yuxiu bersemangat dan melirik Qin Mu, mencibir, "Kita akan bertemu para pahlawan muda kultus dukun." Kanselir Bashan berkata, "Hanya mereka. Datang ke sini kali ini, saya berencana untuk mengunjungi Tanah Suci Padang Rumput, Istana Emas Roland, untuk memblokir gerbang Istana Emas Roland dengan duduk di sana. Saat itu, saya telah memblokir gerbang Istana Emas Roland, yang merupakan cara saya mendapatkan gelar Kaisar Bela Diri." Otot-otot di sudut mata si jenderal barbar berkedut dengan geram ketika dia mencibir, "Saat itu surga Han ada di sekitar. Itu sebabnya Anda bisa berhasil memblokir gerbang. Bagaimana kemampuanmu dibandingkan dengan Heaven Han sekarang? Meskipun aku tidak sebagus dia, tidak ada banyak perbedaan di antara kita sekarang." Ekspresi jenderal biadab itu tenggelam dan berteriak kepada seorang tentara, "Lepaskan serigala elang untuk menginformasikan Istana Emas Roland, Marshal Han ada di sini untuk memblokir gerbang." Jenderal barbar itu segera berteriak dan sesaat kemudian, serigala besar dengan sayap naik ke langit dan mengepakkan sayapnya ke bagian yang lebih dalam dari padang rumput. Jenderal biadab itu memandang Kanselir Bashan dan membungkuk, "Marshal Han, tolong, ini jalan yang bergelombang di depan." Kanselir Bashan tertawa keras dan membawa Qin Mu dan yang lainnya ke padang rumput. Ling Yuxiu berkata, "Guru Bashan, siapakah surga Han yang disebutkan orang biadab itu?" "Guruku, Heaven Knife." Kanselir Bashan menengadah ke langit dan berkata dengan tenang, "Saat itu dia membawaku ke Istana Emas Roland untuk memblokir gerbang dan dihormati sebagai Kaisar Langit di balik tembok besar." Kakek Butcher sebenarnya sangat mengesankan di masa lalu. Qin Mu terkejut. Tukang daging memiliki sumbu pendek dan selalu tampak marah. Ketika dia pergi ke kuil nenek untuk menjual daging, dia tampak seperti iblis yang tampak ganas dengan dua pisau dapur di tangannya dan membuat banyak gadis muda di Great Ruins menangis. Dia sebenarnya memiliki gelar surga Han di masa lalu? Surga Han berarti Kaisar Langit dan betapa menakjubkannya gelar Kaisar Langit? Bagaimana bisa itu hanya digunakan untuk menakuti gadis-gadis muda sampai menangis? Qin Mu tidak bisa membayangkan bagaimana mendominasi jagal di masa lalu. Hu Ling Er bergumam, "Kaisar bela diri di luar tembok besar, Kaisar Langit di luar tembok besar, betapa mengesankan." Padang rumput itu luas tapi berpenduduk jarang. Kadang-kadang mereka berjalan setengah hari dan bahkan tidak bisa melihat desa. Mereka menatap langit tak berawan. Hijaunya padang rumput menyatu dengan warna biru langit. Pemandangan indah membuat mereka terasa segar. Kanselir Bashan tampak kasar, tinggi dan sangat kokoh, sedikit mirip dengan pria di padang rumput. Jika mereka melewati sebuah desa, para gembala akan maju untuk mengusulkan roti panggang. Mereka semua sangat ramah. Kekaisaran Perdamaian Abadi memiliki 3 sekte besar. Sekte nomor 1 dari Jalan Yang Benar, Sekte Dao. Sekte nomor 1 dari Buddhisme, Biara Petir Besar. Sekte nomor 1 di Jalan Iblis, Sekte Iblis Surgawi. Ketika malam tiba, mereka datang ke sebuah desa untuk menetap. Kanselir Bashan duduk di samping api unggun dan berkata, "Namun, di padang rumput, tanah suci nomor 1 adalah Istana Emas Roland, pemujaan dukun terbesar. Grand Shaman dari Istana Emas Roland memiliki posisi yang sangat tinggi di padang rumput dan para Han di padang rumput semuanya diberikan kekuasaan monarki oleh Grand Shaman dari Istana Emas Roland. Jika Han tua sudah mati dan putranya ingin menggantikannya, putranya harus pergi ke Istana Emas Roland untuk meminta Grand Shaman untuk memberikan kekuasaan monarki kepadanya." Ling Yuxiu berkata, "Kerajaan Perdamaian Abadi kita juga seperti ini di masa lalu. Ayah saya menyebutkan sebelumnya bahwa Kekaisaran Perdamaian Abadi hanya 10% dari apa yang sekarang dan merupakan negara bawahan sekte umur panjang. Saat itu keluarga Ling saya bukan keluarga kekaisaran juga. Saat itulah Master Sekte Umur Panjang Sekte bosan dengan kaisar dan menggulingkannya, memilih leluhurku sebagai kaisar dan mengubah dinasti secara langsung. Setelah itu, keluarga Ling saya melakukan upaya besar untuk membangun kerajaan yang kuat dan diam-diam memperluas diri, akhirnya menyingkirkan Sekte Umur Panjang Umur. Itulah cara kami tumbuh lebih besar." Qin Mu sedikit terkejut. Dia tidak tahu bahwa Eternal Peace Empire memiliki masa lalu seperti itu.
Kanselir Bashan minum anggurnya dan meletakkan labu anggurnya. Ada lebih dari 30 negara kecil di masa lalu di tanah nasional Kekaisaran Perdamaian Abadi saat ini. Setiap negara memiliki kaisar mereka dan dikendalikan oleh sebuah sekte. Sekte-sekte ini didukung oleh negara-negara ini. Kaisar harus memberikan upeti setiap tahun kepada sekte-sekte ini. Sekarang sekte telah menjadi pengikut kerajaan. Wajar bagi sekte-sekte ini untuk tidak bahagia karena itu mereka akan memberontak ketika mereka memiliki kesempatan. Ada juga banyak sekte di luar tembok besar tetapi kekuatan terbesar dan kuat adalah Istana Emas Roland. Para Han dari semua negara mengakui kesetiaan pada Istana Emas dan sama sekali tidak ada cara bagi sekte lain untuk bersaing melawan Istana Emas. Qin Mu berkata, "Saudara senior, bagaimana kekuatan Istana Emas Roland dibandingkan dengan 3 sekte besar?" Kanselir Bashan berkata dengan tenang, "Mereka hampir sama." Mata Qin Mu menyala. Memblokir gerbang Istana Emas Roland setara dengan memblokir gerbang Gunung Sekte Dao dan gerbang Gunung Biara Petir Besar, orang bisa membayangkan kesulitannya. Namun, kali ini pergi ke Istana Emas Roland bukan untuk memblokir gerbang tetapi untuk mencuri sesuatu. Kanselir Bashan tertawa, "Saudara junior, Tuan Putri, kalian berdua akan memblokir gerbang sementara aku pergi ke istana untuk mencuri sesuatu. Ketika saya mendapatkannya, kami akan segera pergi. Putri, saya akan meningkatkan pelatihan tentang fundamental Anda beberapa hari ini. Ini untuk memungkinkanmu melepaskan kekuatan teknik 9 naga dengan maksimal." Ling Yuxiu sedikit khawatir.